saling memanfaatkan satu sama lain. Suaminya baik banget, nurut banget, patuh banget, pendiam banget. Ternyata istrinya mendominasi. Makan itu ganteng. Kalau Baru aku tidak ada uangnya gimana? Kalau aku mau pilih yang ganteng, yang hartanya baik, yang keturunannya baik, yang agamanya baik. Assalamualaikum, bertemu lagi di Islam itu indah. Ada Pak Ustadz Maulana, Ustadz Saoki dan juga Pandi. Pagi-pagi kita berbagi nilai Islami sejukkan hati, menuju petunjuk ilahi, jawaban dari hidup ini. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridhomu dan surga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain alma ba'du. Nih, hari ini alhamdulillah senang banget kita kedatangan bintang tamu yang sering diundang tapi sibuk. Karena waktunya banyak di luar kerjaannya luar biasa. Berarti produktif. Produktif, hebat. alhamdulillah. Yang pertama di sebelah kanan saya ini ada mantan adik saya di sinetron yang waktu itu di Trans TV. Oh gitu. Iya, Acan. Acan. Ini Valen. Valen, apa kabar Len? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sehat ya Len ya? Sehat, Seger alhamdulillah. lah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Cece reunian. Jadi peran adik kakak. Yang kakak siapa, yang adik siapa? Saya dulu kakaknya. Oh, kakaknya. Sekarang saya Iya, jadi iya, adiknya. Ustazah kelihatan dong yang tampangnya masih Muda ya. gitu ya kan. Saya nggak boleh sana terus terlalu lama. Karena saya di sebelah sini ada 3 bintang tamu. Iya. Saya takut salah namanya. Coba. Angelica Simperler. Angelica Simpler. Assalamualaikum Angel. Waalaikumsalam. Ih sebentar coba saya. Ibu bisa nggak Bu ngomong? Angelica Simperler. Angelica Simpler. Iya benar. Simpeler. Saya dipukul. Emang gampang. Coba Bapak. Angelica Simpeler. Simpeler orangnya gue anti. Coba Bapak sebelahnya. Angelica Simpeler. Oh, semuanya salah. Salah kan? Coba. Coba Pak Ustadz. Angelica Simpler. Salah. Salah juga. Salah. R-nya di tengah. Nih coba. Yang bener apa? Angelica Simperler. Tuh. Simperler. Simperler. Oh, Simperler. Tuh, semuanya. Oh, Simperler. Simperler. Giran begitu aja ikut-ikutan baru pada bisa. Pak Ustadz, Ustazah, nih karena kita udah kedatangan bintang tamu, saya juga pengen tanya jamaah yang ada di studio nih. Jamaah yang sebelah sini dari mana ini Bu? Hah? Sukabumi. Yang ini? Yang ini? Sukabumi ada 2, dia mengapit Purwakarta. Yang ini? Sukabumi. Yang ini? Purwakarta. Kalau ini balance kiri kanan Purwakarta sama Sukabumi. Nih ibu-ibu sadar nggak kalau ibu-ibu itu sering manfaatin orang? Sadar gak Bu? Apa coba contohnya? Yang suka dimanfaatin orang, coba ibu. Contohnya ibu-ibu kesini nebeng. Di rumah. Kalau itu bukan manfaatin orang, kalau itu mah ngegaji. Pembantu di rumah, dibilang, ayah ada pembantu di rumah. Itu mah bukan manfaatin orang Bu, ibu ngegaji. Orang itu senang, sama-sama menguntungkan. Yang dimaksud memanfaatkan orang itu, ibu tanpa sadar memanfaatkan orang itu, menggunakan orang itu untuk membantu ibu, tapi nyuruh-nyuruh tapi nggak dibayar. Contoh, Bu, nanti titip ya. Kalau ibu ke pasar, saya mau beli ikan juga itu. Kalau sekali mah nggak apa-apa Mas Fadli, tapi tiap hari. Nah itu tuh yang manfaatin. Yang jadi masalah ya Bu ya. Sering kan Bu?
Iya, iya. Kepancing kena Ibu semua itu dia. Hah? enggak salah. Enggak salah. Pak Ustadz, yuk kita bahas hari ini. Tema kita hari ini adalah sukanya manfaatin orang. Aduh, ini manusia banget saya emang sih suka manfaatin orang. Kayak dulu saya suka manfaatin teman saya. Mas Adli suka manfaatin apaan? Mobil teman saya pinjem. Waduh, buat Saya- apa? Emang dulu belum punya ceritanya? Belum, terus Jadi buat kalau jalan-jalan. anak muda pakai mobil kan keren gitu. Tanya Iya. mobil pinjeman. Mobil pinjeman. Tapi teman saya ajak. Oh, gimana, dia gimana? bawa mobil. Terus? Dia yang beli bensin. Dia nganterin saya pulang, dia yang jemput saya. Kasihan teman saya lagi nonton, maaf mau ya. sih temennya? Aduh. Emang diiming-imingi apa? Hah? Diiming-imingi apa? Pengen mau? Saya nggak ngiming-ngiming, saya coba bilang, misalnya banyak cewek-cewek cakep, dia mau ikut, ya udah jemput aja sekalian gitu. Yuk, kalau gitu langsung aja tema kita hari ini tadi kan sukanya manfaatin orang. Sekarang saya mau tanya sama Pak Ustadz, mau izin Pak Ustadz, kenapa manusia itu suka memanfaatkan kebaikan orang? Dan kenapa juga Pak Ustadz kita itu lebih mudah memanfaatkan orang atau memanfaatkan daripada bermanfaat untuk orang lain? Silakan Pak Ustadz. Khairun nas ampahulin nas. Sebaik-baik manusia adalah bukan hanya baik untuk dirinya, tapi bagaimana dia bisa baik buat orang lain. Kadangkala kalimat ini atau hadis ini bisa kita gunakan buat diri kita untuk bisa menjadi bermanfaat buat orang lain. Tapi pada dasarnya hati-hati. Ketika kita sudah bermanfaat buat orang lain, kadangkala orang menjadikan kita untuk bisa dimanfaatkan. Begitu pula sebaliknya, ada orang berprinsip sesuai hadis tadi bahwa dia akan bermanfaat buat orang lain. Terus dia mengurus orang lain, tapi ternyata dimanfaatkan. Kenapa manusia suka memanfaatkan orang lain? Karena faktor kemalasannya, faktor bergantung kepada manusia, faktor ketidakberdayaan, faktor godaan syaitan atau godaan dari dirinya sendiri sehingga dia menjadikan dirinya malas. Ada 3 tipe manusia. Yang pertama, ada tipe manusia bersifat malaikat. Siapa itu yang suka membantu orang, yang suka menolong orang? Tapi ada tipe manusia yang kedua. Tipe apa? Tipe binatang buas. Lebih mending dia tidak ada daripada dia ada karena mengganggu. Untung dia tidak datang. Coba dia datang, hancurlah acara ini. Dan yang ketiga, tipe manusia kayak benda mati. Ada tidak ada sama. Dia ada, dia tidak ada, antara ada dan tiada. Saya sama aja. Pernah nggak mengalami di absen? Adir. Tidak hadir bu. Udah, dia terlanjur. Saya tulis si Adir. Karena dia orang rajin. Nah, saya kan guru sekolah. Saya kadang-kadang begitu. Adir. Pada saat ada anak yang malas. Oh Alpa. Hadir. Oh kamu datang ya. Itu. Ada memang manusia seperti itu, memanfaatkan ketergantungan pada manusia. Ingat, manusia itu sekali kau minta tolong dia bantu, kedua kalinya kau sudah diomongin, 3 kalinya kau sudah ditutupin pintu. Banyak tuh ibu-ibu, nggak usah beli garam, ada kok garam tetangga. Jangan bergantung pada manusia. Mohon maaf, kepada manusia itu memang mohon maaf, manusia senantiasa kadangkala mengharap pada manusia. Makanya perlu yang namanya kemandirian. Jangan bergantung pada manusia. Allahu samad. Allah tempat bergantung. Allah tempat menyerahkan diri kita. Allah kita minta tolong. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ketiga ini, manusia itu mohon maaf, mereka punya keluarga, dia mungkin bantu kamu, tapi dia punya keluarga. Bahkan ada seseorang anak muda mau menyumbang, langsung ditolak sumbangannya. Kenapa ditolak sumbangannya? Jangan sampai engkau, mohon maaf, tidak bisa menahan dirimu, karena kamu belum kuat untuk menahan. Makanya hati-hati juga nih, ketika manusia terlena dengan amal ibadahnya, bisa jadi juga tidak ada kepedulian. Bisa jadi ketika dia rajin terus, bahaya. Bisa jadi dimanfaatkan orang. Karena kenapa? Kedermawanan itu boleh-boleh saja, tapi lihat sasaran yang tepat. Jangan sampai engkau membuat malas. Iya. Menikah siapa? Duit atau pekerjaan? Pekerjaan. Kalau duit akan habis itu. Kasih lapangan pekerjaan. Betul. Daripada kasih subsidi. Iya. Karena bikin membuat malas. Jadi malas. Tadi saya nanya sama Valen, kan Valen milih mana? Kalau Valen tuh milih pekerjaan, milih duit. Kalau Valen milih duit aja.
Kenapa milih duit? Soalnya kalau dikasih pekerjaan gak dikasih duit. Kalau bisa kasih pekerjaan doang gak dapat duit itu jadi masalah. Bener juga dia. Saling berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Kita bantu orang itu karena kita ingin membantu dia, karena kita tahu bahwa itu perbuatan yang dicintai oleh Allah. Yuk jamaah yang di rumah, masih di tema kita hari ini, sukanya memanfaatkan orang atau sukanya manfaatin orang. Ustazah Oki, apa bahayanya suka manfaatin orang lain? Apa itu termasuk zolim atau enggak sih sebenarnya? Mohon izin waktunya. Apa bahayanya ketika kita suka memanfaatkan orang lain? Satu perilaku atau perbuatan yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, memanfaatkan orang dalam hal buruk, mengambil manfaat dan merugikan dirinya, sementara kita senang-senang saja. Yang ada di dalam Islam adalah prinsip tolong menolong dalam hal kebaikan. Saling berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Kita bantu orang itu karena kita ingin membantu dia, karena kita tahu bahwa itu perbuatan yang dicintai oleh Allah. Bukan karena kita bantu orang satu hari nanti aku mau bantu sekali supaya dia bantu aku terus-menerus, pamrih ternyata. Banyak orang-orang yang merasa dirinya aku ingin memanfaatkan orang lain. Contohnya sering terjadi ketika ada keluarga, biasanya orang-orang yang lebih tinggi status sosialnya dideketin kayak gula didatengin sama semut, ya Bu. Orang yang harta kekayaannya banyak sama keluarga lain dideketin untuk apa? Untuk dimintain uangnya, betul? Ngomongnya adalah pinjam. Tapi kalau pinjam kok nggak dibalik-balikin? Pinjam sekali kita pinjemin, pinjam 2 kali kita pinjemin, pinjam 3 kali, 4 kali, lah kok nggak dibalik-balikin? Ternyata dimanfaatin. Zolimkah orang seperti itu? Zolim. Dia menzolimi dirinya sendiri dan dia menzolimi orang lain. Dia zolimi diri sendiri karena dia merendahkan diri sendiri dengan meminta-minta dan menjadi benalu bagi orang lain. Sering kita lihat juga bahwa orang suami dan istri saling memanfaatkan satu sama lain. Suaminya baik banget, nurut banget, patuh banget, pendiam banget. Ternyata istrinya mendominasi. Ada istri-istri yang mendominasi sehingga perannya jadi gantian. Yang harusnya suaminya jadi kowam, istrinya jadi kok malah jadi kowam, malah tergeser posisinya. Istrinya lebih galak dari suami. Pak tolong bawain dong belanjaanku semuanya. Pak bawain tas aku dong. Pak tolong, dianya asik melenggang kangkung begitu saja. Banyak ibu-ibu yang seperti itu. Di mana harga diri suaminya? Suaminya kok dimanfaatkan dengan sebegitunya? Nggak boleh begitu Bu. Ini tas tangan bawain dong Pak, padahal dia bisa bawa sendiri. Ustazah, kalau ada laki-laki yang bawa barangnya perempuan, berarti dia pacaran itu. Kok pacaran? Gitu. Karena mencari perhatian sama betul, perempuan itu. betul. Tapi kalau ada perempuan yang bawa barang laki-laki tidak, berarti sudah suami istri. Oh gitu. Kalau pasti berkata suami, kau sendiri yang bawa, kau beli banyak. Tapi kalau ada yang laki-laki bawa barang, perempuan bawa barang, berarti itu orang antara anak dengan ibunya. Oh Masya Pasti Allah. anak berkata, bawa sendiri, berbagi dua. Tapi kalau ada laki-laki dan perempuan, semuanya dua-duanya tidak bawa barang, berarti itu tanggal tua. Oh, nggak punya duit, nggak belanja. Bisa. Itu contoh-contoh yang diberikan oleh Ustadz. Sekarang kita balik lagi mengenai kisah orang-orang yang senantiasa memanfaatkan orang lain. Di zamannya Rasulullah SAW ada Bu, orang munafik namanya. Jadi orang yang suka manfaatin orang lain, yang suka bohong, nggak amanah adalah orang munafik. Siapa itu? Abdullah bin Umay bin Salul. Itu orang yang munafik banget. Munafiknya seperti apa? Dia pura-pura Islam. Di lisannya ini Islam, aku membela Rasul. Padahal di dalam dia menjadi duri dalam daging. Pernah nggak ketemu teman-teman yang jadi duri dalam daging? Ngakunya sih, oh aku cinta kamu, baik, manis banget. Di belakangnya ditusuk ternyata kita. Dimanfaatkan. Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan dia muslim supaya mendapatkan hak-haknya sebagai seorang muslim ketika berada di Madinah. Tapi ternyata dia memecah belahkan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Dia memecah belahkan antara kaum mukmin dan kaum muslim. Abdullah bin Ubay bin Salul ini sebenarnya kesel sama Rasul. Karena sebenarnya dia ini yang diangkat menjadi pemimpin di Madinah. Tahu-tahu Rasulullah datang, Rasulullah lebih mulia daripada Abdullah bin Ubay ini. Rasul yang menjadi pemimpin. Abdullah sakit hati, Abdullah bin Ubay bin Salul sakit hati. Akhirnya mengatakan, wahai kaum-kaum Ansor, kenapa sih harus bantu orang-orang muhajirin? Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul ketika ada peristiwa bohong, penyebaran fitnah, Aisyah dibohong, ditipu, Aisyah difitnah luar biasa. Siapa dedengkotnya? Siapa yang senantiasa menyebarkan fitnah? Abdullah bin Ubay bin Salul ini.
orang-orang yang mengambil keuntungan supaya diakui sebagai orang muslim, mendapat hak-hak seorang muslim, mendapatkan bantuan dari muslim, tapi sebenarnya dia memecah belahkan antara kaum. Nauzubillah, serem Banyak banget ya. nggak sih orang-orang begitu Banyak. zaman sekarang? Itulah bahayanya Kedok orang doang. munafik. Kalau sahabat Nabi namanya Abu Bakar. Iya. Kalau musuhnya Nabi Abu Jahal. Abu Jahal. Lahab Yang juga. tidak tahu Lahab. musuh atau teman abu-abu. Abu-abu. Iya. Bener-bener. Itu gak jelas tuh masalahnya. Nggak jelas. Tapi tadi saya Kayak- tertarik masalah Ustaz Kenapa? Zoki bilang istri-istri suka manfaatin suami. Udah tahu suaminya baik, Kasian. dimanfaatin, Suaminya nyuci. nyuci. Tiba-tiba datang istrinya. Ini ambil daster saya juga sekalian. Iya. Istrinya nyapu, suaminya nyapu. Tiba-tiba, Pak, sekali ngepel ya. Harusnya Ya. gimana? Harusnya Ustaz gimana? Aduh jangan kayak gitu dong Jangan, suamiku. ya Allah, jangan. Gitu. Kata suaminya, lebay. Yang paling parah tau nggak? Yang paling parah di Yang mall. paling parah apa? Di mall. Di mall lagi kenapa? Lagi megang istri kan megang tas pegang tasnya dia sendiri. Terus terus? tiba-tiba suaminya lagi jalan, Pak, tolong pegangin tasku, Pak. Suaminya pas megangin langsung berubah jalannya. Jadi begini. Nah, saya mau nanya sama bintang tamu, kalau misalnya Angel itu lebih suka mana? Memanfaatkan orang lain untuk kebaikan orang lain atau diri sendiri? Kayaknya mendingan manfaatin orang buat orang lain juga deh. Buat orang lain juga. Kalau Valen, mau lebih suka mana manfaatin orang lain itu untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Kalau Yang di mall-mall. kalau bisa manfaatin buat diri sendiri, pastinya buat diri sendiri dulu daripada buat orang lain. Beda ya Kan? jawabannya ya. Kenapa ya? Tidak boleh meminta untuk diri. Naruh Valen. Betul Pak Ustadz, tapi Nah, kalau ternyata manfaatnya buat diri sendiri, Iya ya juga, udah Pak Ustadz. manfaatin buat diri sendiri aja. Kalau Iya, tempat misalnya buat Pak Ustadz, orang banyak aman. saya setuju. Kayak pengurus masjid, cari dana untuk pembangunan masjid, boleh. Tapi perhatian, aku butuh dana. ya Buat nggak diri saya gitu Pak sendiri. Ustadz, misalnya Jangan kita teman. Misalnya teman, Pak meminta-minta, Ustadz. nggak boleh minta-minta Ini itu. dengerin dulu sebentar Kenapa? penjelasannya, coba Nggak, tolong. misalnya memanfaatkan, contohnya. temen nih, temen. Dia pinter, Dia pinter. jago. Itu kan artinya saya berteman dengan Berteman sama dia kan saya juga nyari jadi ilmunya. pinter, jadi jago. Tek. Oh, Kan nyontek berteman, ya. berteman Yang doang. penting kan berteman. Oh, berteman Bukan doang. berteman Oh, buat tinggal buat ilmu diri boleh. sendiri minta ilmu. Bersahabat yang lebih tahu, mengerti, lebih paham boleh. Malah saya diajarin sama guru saya. Bertemanlah sama yang lebih tua darimu supaya kau bisa tahu ilmunya. Oh gitu. Dan banyak diamlah bersama dengan orang yang cerewet, yang pintar, supaya kau bisa menggali ilmu. Kalau ketemu dengan orang pintar, jangan kau yang banyak ngomong. Iya, banyak dengar. Banyak dengar dengar. lah, supaya Karena kita ilmunya bisa menggali banyak, ilmu. betul. Kalau kamu, mohon maaf, ketemu orang pintar, terus kau banyak ngomong, kamu tidak bisa dapat ilmu dari Bukan masalah gitu juga, malah diketahui orang pintar. Ini orang so tahu banget ya kenapa begitu. Iya, So- itu yang so parah. keren boleh, so cantik boleh, so tahu jangan deh mendingan. Tapi sebentar, Angel kalau aja tadi kan lebih suka memanfaatkan sesuatu itu untuk orang lain. Ya. Kenapa begitu? Nggak apa-apa ya, jadi maksudnya kita udah manfaatin orang, tapi berguna juga buat orang lain gitu, bukan Oh, cuma bukan buat diri manfaatin sendiri. Buat diri sendiri. Ini kayak gitu. tadi Pak Ustadz nih mungkin maksudnya kayak mau minta sumbangan, ya kan? Iya. Pembangunan Memanfaatkan masjid, pembangunan tidak apa-apa untuk pembangunan pesantren, tidak apa-apa untuk pantian untuk korban bencana. Betul. Silahkan. Tapi kalau misalnya ini Pak Ustadz di kehidupan pribadinya sering nggak Angel dimanfaatin pernah orang? dimanfaatin orang nggak? Gini Mas Adli, karena sering Gimana? terjadi kan gini, orang kan nih Angel kan banyak banget orang yang kenal. Public figure. Public figure di mana-mana wajahnya Betul. di mana-mana di televisi maksudnya Televisi. wajahnya ya. Kemudian ada nggak orang-orang yang pengen dulu sih waktu Angel belum jadi siapa-siapa dia nggak temenan, giliran Angel sekarang udah jadi begini ditemenin terus, Ditemenin. deketin terus. Ada. Ada ya, nggak? mungkin secara sadar atau nggak sadar mungkin ada lah pasti. Gitu. Atau ada nggak teman Angel yang begitu pengen mendompleng ketenaran dengan Iya, cara ada yang nggak? gimana Justru gitu? ada Cowok. ini apa namanya? Kocak banget sih. Ada contoh. Oh, ada contoh. Tapi ini bukan ngomongin orang Bukan, ya. bukan. Bukan, Kita yang lagi disebut ngomongin orang kok, namanya. kita lagi ngomongin diri sendiri. Terus. Jangan sebut namanya. Iya. Memang namanya siapa? Emangnya Pak Ustadz sebut merek langsung. Aku punya temen nih. Mungkin yang cewek ini biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Maksudnya baru lah sebagai artis baru, Artis pendatang baru. baru. Dia suka memanfaatin keadaan, suka mungkin memanfaatin pacar juga gitu. Oh, gitu. Jadi dia pacaran Pacaran. sama yang lebih tenar supaya ngangkat namanya dia itu. Jadi atau sengaja pacaran supaya misalnya masuk infotainment lebih terkenal. Oh, terkenal atau di gimana infotainment, gitu. tapi prestasinya gimana?
Iya, Tapi itu lebih benar. besar itunya usaha untuk manfaatin orangnya gitu. Memanfaatkan orang. Kalau enggak ada lagi yang memanfaatkan harta. Hartanya nggak tahu dari siapa dimanfaatin buat ketenaran. Ih, aku beli mobil baru, ini segala macem. Ya kan? Yang di rumah, jangan kemana-mana ya, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Apabila anak bersedekah beramal ibadah, pahalanya tidak dibagi dua kalau dia niatkan untuk orang tuanya. Dia juga dapat pahala dan orang tuanya juga dapat pahala. Jika kita pernah menzalimi orang, kehormatannya atau yang lainnya, Segeralah minta untuk dimaafkan sebelum datang hari perhitungan. nanti pahalamu diambil untuknya. Jika tak cukup dosanya untukmu, nanti pahalamu diambil untuknya. Jika tak cukup dosanya untukmu, nanti pahalamu diambil untuknya. Jika tak cukup dosanya untukmu, nanti pahalamu diambil untuknya. Jika tak cukup dosanya untukmu, merugilah kita. Makruh hukumnya orang yang berwudu dituangkan air padanya. Kenapa? Supaya tidak mengganggu orang lain. Jangan bergantung pada orang. Amalan apa untuk mengendalikan diri agar tidak suka memanfaatkan orang lain? Mau tahu? Mau tahu? Amalan itu perbuatan. Kenapa kau tidak menempatkan dirimu pada kemuliaan yang ditetapkan oleh Allah, bahwa kau adalah manusia yang sangat mulia? Bukankah manusia memiliki kemuliaan yang luar biasa dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, karena memiliki kemuliaan, kualitas, kemampuan, kreativitas, dan percaya diri? Kenapa tidak dimanfaatkan? Ibu-ibu yang lagi nonton Islam Itu Indah di rumah, punya kelebihan, jangan harapkan. Ingat, nasi yang sudah di depan muka saja tidak mungkin loncat satu-satu. Bisa di film kartun. Suruh baris. Harus tangan kita sendiri yang memasukkan. Jangan mengharap orang lain. Amalan yang terbaik adalah manfaatkan kualitas diri, manfaatkan cari gali diri kita. Sebenarnya apa sih kelebihanku? Makanya dilatih, dibiasakan, ala bisa karena biasa. Tidak ada yang tidak mungkin di muka bumi ini, yang ada karena tidak mau. Iya, saya ulangi, tidak ada yang tidak mungkin di muka bumi ini, yang ada karena tidak mau. Dulu kita tidak tahu baca, tapi sekarang sudah tahu baca. Dulu kita tidak tahu naik motor, tapi sekarang sudah tahu. Hanya orang yang tidak tahu karena tidak mau belajar. Iya. Bu, bisa ke sini nggak? Buktinya? Mungkin di rumah, gimana ya caranya masuk TV? Kalau kau paksakan dirimu masuk TV, kesetrum kau. Caranya daftar ke Trans TV. Bisa kok. Tidak ada yang tidak mungkin di muka bumi ini. Sekarang saya mau kasih kesempatan dulu nih sama jamaah yang ada di studio untuk bertanya langsung sama Pak Ustadz dan Ustazah. Boleh? Yang mau bertanya silakan angkat tangannya, ayo. Silakan Ibu, ayo mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Am Amelia dari Majelis Taklim Cibadak Sukabumi Uswatun Hasanah yang dipimpin oleh Ustazah Mutmainah. Yang saya mau tanyakan dengan tema memanfaatkan orang lain ya. Memasangkan bros ke ibu. Minta tolong ya. Itu kan pemanis. Pemanis. Tapi ibu pasang sendiri dong, jangan dipasangin. Iya juga.
Ini kejadian pada pribadi sendiri, yang mana pada saat ini kondisi dan situasi saya suka membantu orang yang minta tolong gitu kan. Tapi kondisi ekonomi sekarang udah gitu, saya bukan memanfaatkan, saya minta tolong juga ke anak saya udah mapan. Itu bagaimana cara nilai pahalanya untuk saya dan diri anak saya. Itu sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekali lagi pertanyaannya biar lebih jelas, yang di rumah juga yang nonton jelas. Pertanyaannya sekali lagi Ibu. Orang tua yang minta tolong kepada anaknya, apakah pahala orang tuanya tidak hilang? Oh Ibu, terima kasih banyak ya. Saya nanya sama Ibu yang ini. Kenapa Ustaz yang jawab? Ntar dulu Ibu ini biar masuk TV lagi Bu. Pertanyaannya sekali lagi Bu yang jelas. Ayo coba sekali lagi ya. Ke kamera. Ya ayo coba. Pertanyaannya, saya suka membantu orang yang membutuhkan. Pertanyaannya Bu, pertanyaannya, apakah pahala untuk saya dengan saya membantu orang yang membutuhkan saya juga minta tolong kepada anak saya yang suka mapan. Sudah mapan. Ya, jadi pahalanya ibu ibu hilang. Nolongin orang dari anaknya, dia dapat rezeki dari anak yang udah mapan, ibu bantu buat nolongin orang juga. Ini pahalanya gimana? Anaknya dapat pahala, ibu dapat pahala nggak gitu? Atau nggak ada yang dapat pahala? Gimana Ustaz Zoki? Jadi ibu tolong orang pakai duitnya anak ibu gitu maksudnya? Iya. Ribet kesana kemari. Aduh. Ibu kan gini, alhamdulillah bersyukur pada Allah karena ibu memiliki anak yang soleh dan soleha. Amin. Yang nggak lupa sama ibunya walaupun sudah menikah. Makanya kalau warisan itu Bu, kenapa laki-laki lebih banyak dapatnya daripada perempuan kan Bu? Kalau perempuan kan untuk dirinya sendiri. Kalau laki-laki kan ada ibunya, ada keluarga perempuannya, ada ininya, ada itunya, jadi bagiannya lebih besar. Ketika anak ibu memberikan uang kepada ibu, itu sudah hak milik ibu duitnya. Sepenuhnya udah menjadi milik ibu. Jadi ibu terserah mau dikemanakan uang itu. Mau ibu belanjain silakan, disedekahin silakan. Pastinya Allah akan memberikan pahala untuk ibu dan anak ibu. Nah, dua-duanya pahala Bu. Makasih banyak Ibu, pertanyaannya luar biasa. Pak Ustadz tambahin sedikit. Ibu tidak usah takut. Apabila anak bersedekah beramal ibadah, pahalanya tidak dibagi dua kalau dia niatkan untuk orang tuanya. Dia juga dapat pahala dan orang tuanya juga dapat pahala. Apalagi kan anak itu mendapatkan kemuliaan gara-gara ibu. Bisa jadi anak itu mendapatkan kemuliaan karena doanya ibu. Jadi ibu tidak usah sakit hati atau mungkin bertanya, apakah bagaimana ini? Apakah saya dapat pahala atau tidak dapat pahala? Bukankah ibu telah mendoakan anaknya ibu? Atau bisa jadi itu adalah kebaikan ibu yang menyebabkan anak itu mendapatkan kemuliaan. Ini ada apa Ibu? Aduh. Ibu, jelas Ibu ya. Alhamdulillah Bu, jadi dua-duanya dapat pahala. Yang di rumah juga ibu-ibu mohon maaf, tidak usah takut. Anak itu tidak pernah merasa terbebani kalau orang tuanya beramal ibadah. Ya, justru anak itu berbangga. Ibuku baik ya, dia suka bersedekah dari apa yang saya sudah berikan. Ternyata dia tidak rakus. Alhamdulillah. Ibu terima kasih banyak Bu. Ternyata ibu sudah membelikan bros semua teman-temannya. Enggak, kalau itu lain. Itu dari anaknya masing-masing. Yuk, jangan main di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali dan mendengarkan tentang kisah inspiratif atau kisah teladan yang akan disampaikan oleh Ustazah Oki. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Namun di tengah perjalanan, sang orang munafik ini Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan kepada pasukan-pasukan lainnya, kita kembali saja, kita tidak mungkin menang, kita kembali saja ke Madinah, tidak usah ikut berperang dengan Rasulullah SAW. Ini kisah tentang sebuah perang yang dialami oleh kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy yang terjadi di tahun ketiga Hijriah. Inilah kisah tentang perang Uhud. Perang Uhud di tahun ketiga Hijriah terjadi akibat rasa benci, rasa marah orang-orang kafir Quraisy yang telah dikalahkan di perang Badar yang dilaksanakan di tahun kedua Hijriah. Setelah mengalami kekalahan yang luar biasa, saudara, ayah, paman, istri, anak meninggal di tangan orang-orang muslim,
orang-orang kafir Quraisy mulai menyusun kekuatannya untuk melakukan aksi balas dendam dengan nama Perang Uhud. Kenapa disebut Perang Uhud? Karena terjadi peperangan itu di kaki Gunung Uhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu memiliki satu utusan pamannya sendiri, Abbas. Pamannya bernama Abbas ini yang berada di daerah Mekah memberikan informasi kepada Rasulullah bahwa orang-orang kafir Quraisy sudah melakukan aksi penyerangan, mau menuju ke daerah bernama Madinah ini dengan membawa pasukan yang sangat banyak. Ada 3.000 orang pasukannya, 3.000 unta. Kemudian masih banyak lagi alat-alat peperangan yang lainnya. Rasulullah SAW segera melakukan musyawarah dengan para sahabatnya. Kita bertahan di Madinah atau kita menuju ke kaki Bukit Uhud? Rasulullah SAW mengatakan, alangkah lebih baik kalau kita bertahan di Madinah saja. Ketika terjadi apa-apa, kita akan lebih mudah untuk melawan mereka. Abdullah bin Ubay bin Salul, sang orang musyrik ini yang mengaku-ngaku Islam ini mengatakan, kita tinggal saja di Madinah. Kenapa? Karena sebenarnya dia takut. Sahabat-sahabat lain mengatakan, tidak Rasul, ayo kita berperangnya di kaki Gunung Uhud saja, kita sambut mereka supaya mereka melihat kita ini orang-orang yang tidak takut. Akhirnya Rasulullah SAW menyiapkan pasukan-pasukan perang yang hanya berjumlah 1.000 orang saja. Orang-orang kafir Quraisy 3.000 pasukan. Sementara Rasulullah dengan para sahabatnya hanya 1.000 pasukan saja. Mulai mereka menuju ke kaki Gunung Uhud. Namun di tengah perjalanan, sang orang munafik ini, Abdullah bin Ubay bin Salul, mengatakan kepada pasukan-pasukan lainnya, kita kembali saja, kita tidak mungkin menang, kita kembali saja ke Madinah, tidak usah ikut berperang dengan Rasulullah SAW. Abdullah bin Ubay bin Salul berhasil memprovokasi 300 orang untuk tidak ikut berperang bersama Rasulullah, sehingga Rasulullah tertinggal hanya 700 pasukan saja melawan 3.000 orang. Sampailah di kaki Uhud, Rasulullah SAW mengatakan 50 orang harus selalu berada di Jabal Rumat, harus menjadi orang yang senantiasa memanah, menjadi pemanah untuk orang-orang kafir Quraisy. Karena posisi kita, jumlah kita sangat sedikit sekali. Kalau kita tidak menempatkan orang-orang di Jabal Rumat menjadi seorang pemanah, menjadi pemanah-pemanah dan menghajar orang-orang kafir Quraisy, kita pasti kalah. Kemudian 50 orang sahabat mendengar dan patuh dengan perintah Rasul. Rasul mengatakan, apapun yang terjadi kalian terus berada di Jabal Rumat. Tidak boleh turun ke kaki Gunung Uhud. Kami menang, kita menang, jangan turun. Kita kalah pun jangan turun. Tetap terus berada di Jabal Rumat untuk menjaga kami. Kami yang ikut juga berperang. Kalian tugasnya hanya memanah saja. Orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan datang bersama para wanita-wanita orang-orang kafir Quraisy yang menaruh dendam yang luar biasa. Para wanita dengan genderangnya dipimpin oleh Hindun binti Utbah yang sangat benci terhadap orang-orang muslim, terutama Hamzah bin Abdul Muthalib, karena Hamzah telah membunuh keluarganya, telah membunuh ayahnya, telah membunuh pamannya. Sehingga Hindun binti Utbah ini mengatakan pada Wahsy, seorang budak hitam, dan mengatakan, kau akan bebas wahai budak, kau ini pembunuh bayaran, silahkan. Yang kau bunuh adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Aku cuma menginginkan nyawa Hamzah karena aku begitu benci pada Hamzah. Peperangan dimulai 1 lawan 1 tadinya. Terus dimulai. Hamzah bin Abdul Muthalib terus berperang dengan sangat brutal, terus menghadang siapapun musuh yang berada di hadapannya. Begitu pula dengan sahabat-sahabat yang lain. Ketika sudah mulai terdengar gemercing pedang, perang dengan begitu hebatnya terjadi, 700 orang melawan 3.000 orang. Dan ternyata yang terlihat kemenangannya adalah kemenangan orang-orang muslim. Orang-orang muslim mulai merasa senang dan bahagia sekali. Orang-orang kafir Quraisy sudah mulai kocar-kacir. Harta rampasan perang sudah ada di kaki Bukit Uhud. Dan orang-orang 50 orang pemanah di Jabal Rumat mengatakan, kita sudah menang, kita harus turun ke bawah untuk mengambil harta rampasan perang. Salah seorang di antara mereka mengatakan, jangan lakukan itu. Bukankah Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita, apapun yang terjadi kita harus berada di Jabal Rumat, tidak boleh turun ke kaki Bukit Uhud. Tidak, ini ada harta rampasan perang, kita sudah menang. Mereka semua turun untuk mengambil harta rampasan perang. Sang panglima berkuda dari kafir Quraisy, Khalid bin Walid, mengatakan, kita belum kalah. Lihat, orang-orang muslim sudah turun ke kaki Bukit Uhud, kita menyerang dari belakang. Mulailah Khalid bin Walid dengan seluruh pasukan kafir Quraisy menyerang dari belakang, dan ternyata mereka menghadang orang-orang muslim yang sedang dimabukkan oleh harta, mengambil harta rampasan perang. Dan ternyata
tadinya kaum muslim menang, namun karena memanfaatkan keadaan, lupa dengan perintah Rasulullah SAW, kekalahan didapatkan oleh kaum muslim di perang Uhud. Meninggallah Hamzah Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib ini yang kemudian dipanah, ditombak oleh Wahsy. Hindun beserta para wanita-wanita lainnya tertawa puas melihat kematian Hamzah, dimakan jantungnya, diambil hidungnya, dipotong telinganya, dibelah dadanya, kemudian dimakan dan mengatakan, ini akibat kekalahan, ini akibat kau membunuh saudaraku, ini akibat kau membunuh bapakku. Hamzah terbunuh dalam perang tersebut. Rasulullah SAW yang menyaksikan itu menangis terseduh-seduh. Menangisnya Rasulullah sampai bergetar hebat punggungnya, seperti air yang mendidih menangisnya itu. Saking melihat paman yang sangat dicintainya mati dalam keadaan buruk. Kemudian orang-orang mengatakan, Muhammad sudah mati, Muhammad sudah mati, Muhammad sudah mati. Ternyata Rasulullah SAW hanya terluka saja. Namun perang Uhud menyisakan kepedihan bagi kaum muslimin karena mereka tidak patuh mengambil memanfaatkan keadaan karena mereka sangat mencintai harta. Itulah pelajaran yang didapatkan dari perang Uhud. Tepuk tangan lu dong Bu, ini pelajaran yang luar biasa buat kita. Jadi kita itu tidak boleh juga melalaikan perintah. Iya, tugas. Itu. Kenapa Ustadz? Ada sesuatu? Orang yang memanfaatkan orang sebenarnya dia sudah memiskinkan dirinya. Nauzubillah. Apa artinya kaya? Kaya artinya tidak bergantung, merasa cukup. Apa artinya miskin? Merasa kurang. Tuh, jadi jangan dari perang juga Uhud, lihat pelajarannya bahwa pertama tidak taat kepada perintah Rasul. Kemudian yang kedua, mereka ini udah ngelihat harta, udah gelap lupa. Mata, gelap jadinya mata. Jadi karena harta itu betul. tadi. Jadi kalah, tadinya kan menang. Harusnya menang, Tapi bertahan karena- di jabar rumah ya Betul, harusnya. tapi ternyata Dikalahkan oleh dirinya sendiri. karena cinta harta Nauzubillah. itu Tuh, tadi. ya udah deh kalau gitu besok-besok ini mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita, nggak tergiur masalah harta-harta kayak gitu Bu. Kalau memang udah pendirian kita dan tugasnya kita atau perintahnya itu memang harus bertahan. Jangan korupsi ya Bu Ustaz Iya, ya. aduh, itu Nah harta itu ada haram. hubungannya juga tuh Ibu semuanya. mau nggak Bu punya gajinya suaminya 100 juta? Tapi Ya, korupsi. Bulan depannya masuk penjara. Jangan kalau kayak gitu. Ayo jamaah yang ada di studio boleh yang mau bertanya sama Pak Ustadz dan Ustazah silakan angkat tangannya. Ya. Wow, yang ini dulu deh. Ini yang di belakang ini, ibu-ibu jilbab pink. Maksudnya kalau ibu-ibu kalau nggak dikasih tadi dia marah. Ayo Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cucu Komariah dari Majelis Taklim Al-Karimah Cipaisan Purwakarta. Saya mau bertanya Pak Ustadz, Ibu Ustazah. Saya baru sadar, saya dimanfaatkan oleh tetangga saya. Akhirnya. Sadar juga dia. Saya disuruh untuk pegang arisan. Nah kemudian uang arisan itu dipinjam oleh tetangga saya. Aduh, terus? Ternyata di luar saya itu diomongin oleh tetangga saya bahwa saya membawa lari uang arisan itu. Waduh. Akhirnya kan saya kesel. Kesel. Terus? Sakit hati saya. Terus? Sakitnya di sini Pak Di Ustadz. mana? Di sini. Di situ. Iya. Terus Iya. bukan di Buras ya Bu? Nah. Terus? Nah kemudian akhirnya dengan kesal saya doakan tetangga saya itu. Biar Allah membalasnya dengan setimpal, biar kualat. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, salahkah saya mendoakan tetangga saya seperti itu? Ya Allah. Jawab. Cuma Kan pertanyaan kesel saya. Pak Ustadz, kesel. Ya Ibu, saya bertanya sebelum dijawab Pak Ustadz. Ibu nggak capek bawa duit lari? Jalan aja Bu. Bawa Kan itu duit. Kenapa diomongin. harus lari? Diomongin Oh, bukan dia. Ngomongin, Yang bawa sebetulnya nggak lawan dibawa lari. Belum kelar. Ibu udah. Silakan Pak Ustadz, Ustazah. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, ya Allah, belum kelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah dulu deh, silakan nih masalah arisan masalahnya nih. Sebenarnya ibu bisa tabayun. Tabayun itu apa? Mengkomunikasikan segala sesuatu. Banyak kan konflik terjadi karena miscommunication, kan? Iya, Salah. coba Pak Ustadz. Miscommunication. Iya, keren. Banyak Orang konflik Inggris. terjadi karena komunikasi yang salah paham. Jadi kalau dalam Islam namanya tabayun. Silakan ditabayunkan, silakan dibicarakan. Kenapa bisa menjadi seperti itu? Klarifikasi lah. Kemudian yang Betul. kedua, kalau kita mau mengikuti akhlak Rasul. Rasul itu pernah dilempari batu sampai berdarah di Taif. Jadi pada waktu itu mau menyebarkan dakwah di Taif, dilempari batu, dikatain orang gila. Orang tua sampai anak kecil lemparin Rasul dengan batu. Sampai-sampai Malaikat Jibril bilang pada Rasul,
wahai Rasul, Taif ini sesungguhnya berada di antara 2 gunung. Dan gunung ini memiliki malaikat-malaikat penjaganya. Kalau kau mau, aku bisa perintahkan si malaikat penjaga gunung untuk meruntuhkan gunungnya untuk penduduk Taif. Apa dikatakan Rasulullah? Jangan, mereka itu sesungguhnya orang-orang yang tidak tahu. Jadi justru kalau misalnya ditenggelamkan atau dibasmi seperti itu, kasihan kalau misalnya ada orang-orang yang ingin beriman, orang-orang yang ingin berbuat baik. Jadi kalau ibu, doa orang yang terzolimi silakan boleh-boleh saja. Tapi alangkah lebih baik kalau ibu mendoakan agar temennya ibu tadi itu tidak menjadi orang yang seperti itu, memaafkan gitu. Akhlaknya Rasul begitu. Kalau misalnya dizolimi gitu, bukan doanya kan langsung dijabah Bu. Langsung aja, ya Allah kasih aku rezeki yang banyak gitu. Harusnya gitu aja. Baik, amin. Ya kan? Gitu ya Bu ya. Pak Ustadz mau tambahkan silakan. Saya tidak terlalu panjang saja. Siapa suruh pegang uang haris yang itu? Terus? Mohon maaf kepada siapapun dalam artian memegang urusan yang melibatkan banyak orang. Haram hukumnya meminjamkan tanpa seizin orang banyak itu. Sama halnya yang jadi bendahara masjid tidak boleh meminjamkan uang masjid, itu kan milik orang banyak. Namanya apalagi masjid. Masjid mau dipinjam mic-nya, karpetnya, podiumnya, tidak boleh keluar dari masjid. Karena itu miliknya masjid. Kalau mau umumkan perhatian, ada tetangga kita mau karaoke mau pinjam mic, bisa nggak? Ada yang mau lagi hajatan mau kawin anaknya, bisa nggak karpetnya di masjid dipinjam? Itu tidak boleh. Harusnya ibu tegas, ya Bu ya. Karena ibu tidak tegas dan tanggung jawab itu adalah ibu, maka rasakan sendiri kalau dia ngomong. Jangan gitu. Ya, harus temennya nggak begitu. jujur itu harus kasih tahu juga ke teman-teman yang lain. Ya Bu ya. Ya Ibu. Mohon maaf, ini masalah keuangan peka itu. Sensitif. Ada setannya itu uang. Betul. Makanya harus dicatat baik-baik. Kalau perlu dimungkan perhatian pengajian bulan depan. Itu arisannya enggak cukup ya uangnya karena ada yang pinjem ya. Ibu ini yang pinjam, siapa suruh? Pribadi yang baik adalah pribadi yang bukan hanya memperbaiki dirinya, tapi bisa memperbaiki orang lain. Hari ini juga saya mau ngetes nih. Membicarakan jujur, ada apa di sini? Saya mau ngetes bintang tamu kita. Apakah bintang tamu kita hari ini jujur atau tidak? Saya mau ngambil jujur. Kan dua bintang tamunya. Nggak apa-apa, nanti saya pilih salah satu. Mau saya dong, saya kan yang bawain acara. Iya kan? Sebentar Pak Ustadz. Karena settingan kursi ini saya udah buat tinggi. Sebentar Pak Ustadz. Berarti Pak Ustadz tenang dulu. Jangan nanti kalau Ustadz duduk kakinya gantung. Enggak apa-apa. Sebentar. Karena ini tempat duduknya saya udah buat tinggi, berarti bintang tamu yang akan saya minta duduk di sini adalah yang kecil. Oh iya. Salah ya. Angel sini. Angel sini. Bukan itu. Bukan. Angel. Ini kan Pak Ustadz. Aku mau diapain? Ini di sini, duduk aja, nggak apa-apa. Ini namanya mengatas kejujuran ala Mas Fadli. Ayo, Aduh. duduk. Tapi nggak ada setruman kan? Enggak. Biasanya kalau bohong disetrum. Mau nikah sekarang atau tahun depan? Ntar dulu. Belum mulai. Belum. Nih, dijelasin dulu. Ya. Dijelasin, Angel harus menjawab semua pertanyaan saya dengan cepat tanpa berpikir panjang, nggak ada jeda waktu. Langsung dijawab secara spontan. Jadi kita mulai dari sekarang. 3, 2, 1. Angel, pernah nggak Angel memanfaatkan temen atau pacar? Pernah. Angel, suka pacar yang ganteng, apa yang berduit? Berduit. Kalau pacaran, suka mesra di depan umum atau mesranya nggak di depan umum? Dua-duanya, nggak boleh ya? Dua-duanya. Dua-duanya? Nggak boleh, mesra, salah satu. Nggak mesra. Di belakang. Di belakang. Nggak di depan umum. Nggak. Kalau pilih calon suami, yang pinter apa yang kaya? Yang pintar. Yang pinter. Oke, Angel sudah menjawab semua pertanyaan saya. Cie. Sekarang kasih tepuk tangan dulu dong biar semangat. Masalahnya Angel udah dudukkan aja baru tanyain apa. Ini mau ditanyain apa? Ya kan? Kapan Udah nikah? dijawab kan pertanyaan tadi kan, semuanya udah dijawab. Angel udah tenang nih. Tapi jangan tenang dulu. Karena Angel harus mengklarifikasi semua apa yang dijawab sama Angel. Oke? Siap ya? Ya oke. Kita coba sekali Valen. Tadi kan saya kan udah enggak. Tadi kan saya udah nanya sama Angel kan. Pertanyaan pertama saya tadi, pernah nggak manfaatin orang atau temen atau pacar? Dia jawab pernah. Manfaatin apa? Kasih tahu coba. Manfaatin apa? Kamu apa? Kamu aku nggak merasa dimanfaatin kok. Iya manfaatin pacar ya maksudnya secara
Ih biasa-biasa aja lah namanya pacar yang kayak dijemput, ditraktir kayak gitu-gitu Emang paling. itu temen laki-lakinya itu supir apa? Ya enggak kan enggak setiap hari kalau misalnya lagi jalan bareng aja atau lagi apa sih ya kayak misalnya lagi jalan-jalan gitu aja sih. Gitu aja ya? Enggak, jadi cuma pada saat-saat tertentu manfaatkannya. Iyalah. Kalau lagi butuh, kalau lagi nggak butuh nggak dimanfaatin. Iya benar. Kan yang penting jujur. Dengerin Len, cewek ngomongnya gitu selalu ya. Dicatat ya baik-baik ya. Yang kedua, suka pacar yang ganteng apa yang berduit? Dia jawab yang berduit. Iya ganteng aja nggak cukup. Nggak cukup ya? Kalau misalnya berduit kan gini deh, cowok kan nggak harus ganteng juga. Kalau misalnya dia berduit dia bisa merapikan dirinya sendiri gitu. Tapi salah, duit kan bisa dicari, ganteng nggak bisa dicari. Tapi bisa dibikin. Nggak bisa, merusak ciptaan Allah. Dosa hukumnya. Ayo. Nggak dibikinnya bukan dirubah, maksudnya bukan dibenerin ya. Ayo. Misalnya dari rambut bisa dipotong, dirapihin. Nih, Pak Len dari orang udah pakaian. ganteng, tuh. Alhamdulillah. Masalah duit bisa dicari kan Len? Duit bisa cari. Lu setujuan mana? Kalau misalnya gue wanita, gue mungkin akan bilang, kalau jadi seandainya gue wanita gitu loh jadinya. Karena rambut udah panjang. seandainya gue wanita, gak bisa gue. Terus. Seandainya gue wanita, gue mungkin akan berpikir hal yang sama dengan Angel gitu. Karena realistis gitu ya, perempuan ya butuh materi. Butuh materi lah. Betul, gitu saya kan. setuju di saat yang satu itu. Tapi Butuh pada saat nafkah. dipajang foto keluarga bagaimana Bu? Ya nggak jelek-jelek banget juga sih. Nggak jelek-jelek. Saya mewakili orang jelek. Astagfirullah. Maksud- Saya bukan gitu Pak Ustadz. Saya Tidak bukan, boleh ngomongin jelek. Itu ciptaan dari Allah. bukan. Saya kan nggak ngomongin jelek, orang yang berduit. Kata siapa sama Ustadz yang jelek? Ustadz itu ganteng. wajahnya bercahaya banget. Ustadz Soalnya itu ada lampu unik. Ustadz. Jelek itu takdir. Takdir. Gak Kaya itu nasib. nasib. Berarti, makan itu ganteng. Kalau tidak ada uangnya gimana? Kalau Coba aku mau Zoki, pilih coba. yang ganteng, yang hartanya baik, yang keturunannya baik, yang agamanya baik. Pilihannya cuma satu. Terus ke pertanyaan selanjutnya. Tadi saya bertanya bahwa kalau pacaran itu suka mesra di depan umum atau nggak suka atau di belakang. Katanya jawabannya di belakang. Kayaknya Kenapa? dua-duanya sebenarnya katanya. Coba kenapa dua-duanya? Pengennya Dia mau- dua-duanya karena sebenarnya sih orangnya pengennya dimanja, romantis gitu. Cuman kan nggak semuanya. Lagi Sebentar, nonton. sebentar ya. Lagi nonton. Angel tahu nggak, Ustaz Zoki, kan pacar itu nggak boleh ya? Makanya pertanyaannya diganti. Ya udah makanya pertanyaannya Tadi ganti, aku nggak mau boleh kita jawab. Tadi aku baru mau bilang pertanyaannya ganti kalau Pertanyaan sama ganti. suami gitu. Boleh atau enggak? Kalau kan tadi saya bilang pacaran. Kenapa dia nggak jawab? Nggak boleh pacaran, kan saya langsung berhenti. Dia mau dua-duanya lagi di depan umum sama di belakang. Nah dia gimana nih coba? Tapi kan ada pacaran ala Islam, Oh, gitu. ta'aruf. Nah. Nggak usah juga tidak boleh. Kan mesranya juga dalam arti yang gimana Oh, ya. iya. Nggak usah, jangan Berkasih sayang karena digambarin Allah. gimana. Kok berteman karena Valen mingkem-mingkem Allah. kenapa Valen mingkem-mingkem? Nggak apa-apa ya dengerin. Iya. Nikah dong ya Len ya harusnya ya. Iya. Nikah tuh lebih enak, udah halal bener. lagi ya kan? Ya kan Len? Iya dong. Iya dong. Iya dong. Iya kan? Kalau pacaran Iya, itu iya. ngabisin ongkos. Ngabisin ongkos. Ngabisin ongkos. Valen dong nikah. Tuh. Iya. Siapa? Halal. Siapa? Tadi inisialnya Mega Karevansa. Udah nikah kan? Udah dong. Mau Ustaz tahu aja deh. Nggak ada Selanjutnya. yang mau nikahin gimana? Oh ada, tenang aja. Ada. Oh, penonton. Hey. Tuh. Kode ya? Tuh, Kode, kode. pemirsa. Ya, silakan. Jamaah gitu. Jamaah. Yeay. Coba promoin. Jamaahnya ibu-ibu semua. Oh, jamaahnya Kan yang di ibu-ibu TV kan semua. juga nonton laki Iya, cowok. yang di rumah yang merasa punya duit karena tadi butuh mau Oke, dilamar. Kalau gitu kita lanjut ke yang terakhir tadi saya. Satu lagi tanggung tadi nih. Pilih calon suami kaya atau calon suami pinter. Dia bilangnya yang pinter. Emang pinter juga sih, bagus ya kalau pinter. Saya setuju. Iya, Kenapa? jadi kan tadi dibalik ke kalau misalnya milih antara ganteng kaya, ya milih yang kaya. Antara kaya dan pinter ya pasti milih yang pinter. Kenapa nggak pilih sekarang yang ganteng? Yang tadi kan Ini udah nggak kaya. Ganteng tuh urutan terakhir loh. Ya kan Angel berarti Iya, kan tadi bener. Angel dari pertanyaan Angel berarti pertama pintar, keduanya harta, baru ketiganya iya. ganteng. Saya sih cuma sebagai teman mengingatkan, kasihan juga nanti kalau foto keluarga dipajang. Ibunya lebih cantik daripada anaknya. Untuk Angel, terima kasih banyak Angel. Boleh duduk Sama-sama. lagi.
Aduh, deg-degannya Angel katanya selesai juga. Len, thank you Len, duduk lagi Len. Duduk mau lagi. di sini juga Jangan, enak aja. Sekarang Ustadz Maulana. Ustadz, boleh tanyain. Ustadz juga Maulana. ditanya. Apakah Ustadz Maulana siap untuk memberikan kajian kepada jamaah yang ada di rumah tentang pribadi yang bermanfaat dalam Islam? Siap. Kalau gitu sekarang, mohon izin. Silakan, Ustaz. Silakan waktunya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Orang yang baik itu bukan hanya baik pada dirinya, tapi bagaimana bisa baik buat orang lain. Orang kaya itu bukan hanya kaya untuk dirinya, tapi bagaimana kekayaannya itu bermanfaat buat orang lain. Mengeluarkan zakatnya dan sebagainya. Orang yang ibadah itu alangkah baiknya kalau dia beribadah bukan hanya untuk dirinya, tapi melibatkan banyak orang. Salat berjamaah, iya, beribadah bersama-sama. Kalau begitu, pribadi yang baik adalah pribadi yang bukan hanya memperbaiki dirinya, tapi bisa memperbaiki orang lain. Betapa baiknya orang jikalau dia bisa berguna buat orang lain, tapi bukan untuk dimanfaatkan orang lain. Hati-hati ketika orang dimanfaatkan, bisa jadi terjadi kezaliman, bisa jadi terjadi yang namanya kemalasan, dan bisa jadi dia capek sendiri. Karena kenapa? Harus membenahi dan sebagainya. Sekarang sanggup nggak? Sanggup gak, Bu? Sanggup nggak? Mau ditambahin rezekinya? Mau. Siap mengatur keuangan? Betul. Siap dipercaya Pak Ustadz ya? Iya, siap dipercaya. Kalau ada orang mau kaya, siap menghitung uang sampai jam 2 malam. Oh. Tapi kalau tidak mau menghitung uang sampai jam 2 malam, siap kurang pembelinya. Yuk, jamaah yang di studio yang mau bertanya kepada Pak Ustadz dan Ustazah lagi boleh silakan angkat tangannya yuk. Yang mana ya? Ini dulu ya. Yang mana nih? Sebentar nih. Oh, ini dulu nih, ini dulu sebentar Ustazah nih. Sebentar ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohadi dari pengajian Al Hidayah Purwakarta. Saya mau nanya ke Ibu Ustadzah yang cantik, kepada Bapak Ustadz yang dimuliakan oleh Allah. Pertanyaan saya, saudara saya itu suka ngeluh, Pak Ustadz, Bu Ustadz. Mengeluhnya begini, dia punya anak yang begitu tidak mandiri. Jadi selalu apa-apa selalu minta kepada orang tua. Malah ada satu juga yang besar itu udah menikah, itu juga sama, uangnya selalu minta pada orang tua. Sama saya diomongin saudara saya itu, jangan begitu karena itu mungkin terlalu dimanja oleh orang tuanya. Tapi si saudara saya malah marah ke saya, katanya bukan memberikan solusi, malah menambah masalah. Jadi yang akan saya tanyakan, bagaimana Pak Ustadz, Bu Ustadz ini untuk saudara saya, jadi itu bagus nggak membantu anak sampai anaknya terus menikah. besar, Iya, yang nikah masih juga. dibantu. Ya. Silakan dijawab dulu. Singkat saja, kita tidak boleh meninggalkan anak kita dalam keadaan lemah. Lemah pikiran, lemah kekuatan, lemah fisiknya, lemah materi. Tidak boleh meninggalkan dalam keadaan miskin. Berkali anak-anak kita dengan keterampilan, dengan ilmu, dengan kemampuan, bekali dengan persiapan dana dan sebagainya. Tidak ada salahnya orang tua menyiapkan segalanya buat anaknya. Tinggal anaknya saja nanti melakukannya. Karena jangan sampai anak kita nanti bergantung kepada orang lain. Pikirkan itu. Nanti anak kita jadi pengemis, nanti anak kita jadi Aduh, sedikit Ustaz Zoki ditambahkan sedikit aja. Khawatir silakan. anak akan menjadi ketergantungan karena ibu kan nggak selamanya berada di samping anak ibu. Nanti khawatir ibunya dipanggil duluan sama Allah, nanti anaknya kelimpungan. Jadi tinggalkan anak-anak dalam keadaan mandiri, dalam keadaan kuat. Minta maaf sebesar-besarnya karena suka banget nyusahin mama, manfaatin mama. Semuanya, waktu, pikiran. Kembali lagi di Islam Itu Indah, masih di tema kita hari ini, sukanya manfaatin orang. Nih tadi kita udah dengar banyak sekali tausiah dari Pak Ustadz, Ustazah, mungkin dari Valen nih.
Valen ada gak yang sesuatu yang mengganjal? Mungkin Valen mau nanya, Valen mau curhat, boleh, silakan. Kalau curhat Bagus panjang. sekali. Ini bagus sekali. Nggak apa-apa. Ini bagus sekali. Ini bagus sekali. Belum Pak Ustadz. Belum. Ini belum, baru juga ngomong pembukaan. Lan. Silakan Len. Ini Pak Ustadz, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain gitu, ya kan? Nah, kita mengenal banyak apa ya, orang-orang zaman dulu yang kayak nemuin teknologi yang sampai kita manfaatnya tuh ya bermanfaat dirasakan seluruh umat manusia lah sekarang ini. Sebut aja misalnya Thomas Alva Edison, dia menemukan listrik gitu kan. Kalau enggak kita nggak mungkin bisa syuting sekarang ini, ya kan? Nggak mungkin ada sinar di wajah Pak Ustadz gitu kan. Nah, ini kira-kira, namun kan kita tahu kalau dia nih tidak beriman kepada Allah. Maksudnya gitu ya. non-muslim. Iya. Non-muslim tidak beriman kepada Allah. Nah, kira-kira seperti apa manfaat yang dia berikan kepada, sementara bukan hanya ke, apakah ini jadi ibadah juga? Jadi gitu, ibadah juga atau enggak atau gitu? tidak gitu Pak Ustadz? Ingat, semua kebaikan akan dibalas. Bagi orang yang tidak beriman, tidak Islam, maka pahalanya langsung dikasih di dunia, tidak dikasih di akhirat. Makanya orang yang beramal ibadah itu, kalau dia muslim, maka langsung disimpangkan untuk di akhirat. Tapi kalau orang non muslim, langsung dikasih hak ciptanya di dunia, tidak ada hak ciptanya di akhirat. Jadi mohon maaf, syaratnya Islam iman. Ada amalan perbuatan lewat Islam dan ada amal perbuatan lewat dalam artian keimanan, yakni imannya itu sendiri. Jadi harus bareng. Jadi harus dapat. Tapi kalau berbicara apakah dia dapat manfaat, dapat. Non muslim yang jujur, dia berdagang jujur walaupun non muslim, dia akan dapat keuntungan dan sebagainya, kemuliaan, kebahagiaan, banyak relasi dan sebagainya. Tapi mohon maaf, jujurnya itu hanya sampai di dunia, tapi tidak sampai di akhirat. Tadi kan kalau tadi Valen nanya, kalau sekarang saya yang nanya. Valen pernah nggak ngerasain memanfaatkan seandainya mungkin orang tua karena kenakalan masa lalu? Wow, kalau itu mah sering banget kali. Contoh. Jadi sedih. Apa sih yang paling Valen ngerasa, aduh ini seharusnya memang bener-bener nggak perlu gue lakuin zaman dulu ini. Kenapa gue harus lakuin gitu? Ya akhirnya bikin orang tua ngerasa, ya gimana gitu. Banyak banget sebenarnya, Pat. Jadi apa yang buat share ke kita semua nih? Jadi gue tuh sempet tinggal di luar pulau ya, di luar Jawa gitu. Terus, nah gue sendiri di Batam, terus gue tinggalnya di seberang, justru bukan di Batamnya, nggak sama orang tua, di Tanjung Pinang. Nah itu nyokap gue tuh nggak bisa berenang, nempuhnya tuh memang harus lewat laut. Nah nyokap gue tuh nggak bisa berenang, tapi sering banget gue manfaatin untuk datang, untuk nyamperin gue lah, ada aja. Sebenarnya mungkin apa ya, hal-hal yang nggak perlu banget untuk gue lakuin, cuma kadang-kadang mungkin cari perhatian gitu ya, pengen nyokap datang gitu. Jadi bikin kenakalan lah. Ini waktu itu gue tinggal di asrama gitu, ada aja tingkah yang gue lakuin, ya nyolong kunci penjaga asrama lah supaya bisa keluar malam gitu. Terus memanfaatkan teman-teman asrama juga gitu. Siapa yang mau keluar malam boleh keluar malam, bilang sama gue ya, pulangnya bawa martabak, tapi kalau nggak bawa martabak gue nggak bukain lagi gitu. Nah, itu ketahuan, akhirnya nyokap harus berangkatlah ke Tanjung Pinang itu kan, lewat laut. Banyak lagi sih hal yang lain. Sadar nggak? Kalau merepotkan orang tua, menyusahkan orang tua. Sadar banget. Ayo sapa ibu di rumah, minta maaf. Yang pertama, makasih banyak, Mama udah sabar banget ngebesarin Valen, memberikan
banyak pelajaran lah dalam hidup. Dan yang pasti minta maaf sebesar-besarnya karena suka banget nyusahin mama, manfaatin mama. Semuanya, waktu, pikiran, tenaga, apapun lah. Ya mudah-mudahan mama selalu sehat, jadi Valen punya waktu untuk ngebales semua kebaikan mama. Amin, amin ya Ibu rabbal di mana? alamin. Mama di mana? Dari sini. Di sini. Terima kasih banyak Valen yang udah sharing. Mudah-mudahan apa pengalaman Valen tadi bisa jadi pelajaran buat kita semua. Ustazah Oki, Pak Ustadz, mungkin ada satu kesimpulan yang ingin disampaikan kepada jamaah semua yang ada di sini dan juga yang di rumah tentang pertemuan kita hari ini. Silakan. Manfaatkanlah orang-orang berilmu untuk kita curi ilmunya. Manfaatkanlah orang-orang sukses untuk kita curi rahasianya. Manfaatkan orang-orang soleh supaya kita juga termotivasi untuk menjadi orang yang soleh. Tapi jangan manfaatkan orang untuk kita menjadi benalu dan merendahkan diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang pandai, orang-orang yang memanfaatkan orang lain untuk kebaikan dan kemaslahatan, insya Allah. Lihatlah orang-orang di bawah kita. Masih banyak orang yang lebih kekurangan, lebih menderita dibanding diri kita. Tapi mereka mandiri. Betapa malunya kita. Kita diberikan kesempurnaan, kita diberikan kemampuan, kita diberikan kelebihan. Tapi ternyata kita tidak memanfaatkan itu semua. Ingat, semua yang Allah ciptakan pasti ada manfaatnya. Mudah-mudahan ini jadi berkah buat kita, karena kita bisa memanfaatkan atas apa yang Allah berikan terhadap diri kita. Baik, kita sama-sama tundukkan kepala kita sejenak, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, tidak ada kekuatan dan dayaku ya Allah. Berikanlah kami kemampuan untuk bisa berdiri di kaki kami sendiri, tidak bergantung kepada manusia. Karena kelak kami akan masuk ke dalam kubur sendiri dan mempertanggungjawabkan atas apa yang pernah kami lakukan. Ya Allah, sadarkan atas kemampuan kami, sadarkan atas diri kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya Allah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Baru saja kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Pak Ustadz Maulana, Ustazah Oki. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua dan doa kita juga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak juga buat Valen yang udah hadir di Islam Itu Indah. Angel, terima kasih banyak. Terima jangan kasih. bosannya datang ke Islam Itu Indah. Untuk jamaah yang di rumah jangan lupa saksikan terus Islam Itu Indah setiap hari hanya di Trans TV. Akhirnya saya Fadli mau undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ya Rabbana ufuwana, Ya Rabbana ighfir lana, Ya Rabbana irhamna, Ya Rabbana anta maulana. Terus-menerus pamrih ternyata. Banyak orang-orang yang merasa dirinya aku ingin memanfaatkan orang lain. Contohnya sering terjadi ketika ada keluarga, biasanya orang-orang yang lebih tinggi status sosialnya dideketin kayak gula, didatengin sama semut. Ya Bu, orang yang harta kekayaannya banyak sama keluarga lain dideketin. Untuk apa? Untuk dimintain uangnya, betul? Ngomongnya adalah pinjem. Tapi kalau pinjem kok nggak dibalik-balikin? Pinjam sekali kita pinjemin, pinjam 2 kali kita pinjemin, pinjam 3 kali, 4 kali, lah kok nggak dibalik-balikin? Ternyata dimanfaatin. Zolimkah orang seperti itu? Zolim. Dia menzolimi dirinya sendiri dan dia menzolimi orang lain. Dia zolimi diri sendiri karena dia merendahkan diri sendiri dengan meminta-minta dan menjadi benalu bagi orang lain. Sering kita lihat juga bahwa orang suami dan istri saling memanfaatkan satu sama lain. Suaminya baik banget, nurut banget, patuh banget, pendiam banget. Ternyata istrinya mendominasi. Ada istri-istri yang mendominasi sehingga perannya jadi gantian. Yang harusnya suaminya jadi qawwam, istrinya jadi
kok malah jadi koang, malah tergeser posisinya. Istrinya lebih galak dari suami. Pak, tolong bawain dong belanjaanku semuanya. Pak, bawain tas aku dong. Pak, tolong, dianya asik melenggang kangkung begitu saja. Banyak ibu-ibu yang seperti itu. Di mana harga diri suaminya? Suaminya kok dimanfaatkan dengan sebegitunya? Nggak boleh begitu, Bu. Ini tas tangan bawain dong, Pak, padahal dia bisa bawa sendiri. Ustazah, kalau ada laki-laki yang bawa barangnya perempuan, berarti dia pacaran itu. Kok pacaran? gitu. Karena mencari perhatian sama betul, perempuan itu. betul. Tapi kalau ada perempuan yang bawa barang laki-laki tidak, berarti sudah suami istri. Oh gitu. Kalau pas berkata suami, kau sendiri yang bawa, kau beli banyak. Tapi kalau ada yang laki-laki bawa barang, perempuan bawa barang, berarti itu orang antara anak dengan ibunya. Oh, Masya Pasti Allah. ada yang berkata, bawa sendiri, berbagi dua. Tapi kalau ada laki-laki dan perempuan, semuanya dua-duanya tidak bawa barang, berarti itu tanggal tua. Oh, nggak punya duit, nggak belanja. Itu contoh-contoh yang diberikan oleh Ustadz. Sekarang kita balik lagi mengenai kisah orang-orang yang senantiasa memanfaatkan orang lain. Di zamannya Rasulullah SAW ada, Bu, orang munafik namanya. Jadi orang yang suka manfaatin orang lain, yang suka bohong, nggak amanah adalah orang munafik. Siapa itu? Abdullah bin Umay bin Salul. Itu orang yang munafik banget. Munafiknya seperti apa? Dia pura-pura Islam. Di lisannya ini Islam, aku membela Rasul. Padahal di dalam dia menjadi duri dalam daging. Pernah nggak ketemu teman-teman yang jadi duri dalam daging? Ngakunya sih, oh aku cinta kamu, baik, manis banget. Di belakangnya ditusuk ternyata kita. Dimanfaatkan. Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan dia muslim supaya mendapatkan hak-haknya sebagai seorang muslim ketika berada di Madinah. Tapi ternyata dia memecah belahkan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Dia memecah belahkan antara kaum mukmin dan kaum muslim. Abdullah bin Ubay bin Salul ini sebenarnya kesel sama Rasul. Karena sebenarnya dia ini yang diangkat menjadi pemimpin di Madinah. Tahu-tahu Rasulullah datang, Rasulullah lebih mulia daripada Abdullah bin Ubay ini. Rasul yang menjadi pemimpin. Abdullah sakit hati, Abdullah bin Ubay bin Salul sakit hati. Akhirnya mengatakan, wahai kaum-kaum Ansor, kenapa sih harus bantu orang-orang muhajirin? Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul ketika ada peristiwa bohong, penyebaran fitnah, Aisyah dibohong, ditipu, Aisyah difitnah luar biasa. Siapa dedengkotnya? Siapa yang senantiasa menyebarkan fitnah? Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Orang-orang yang mengambil keuntungan supaya diakui sebagai orang muslim, mendapat hak-hak seorang muslim, mendapatkan bantuan dari muslim, tapi sebenarnya dia memecah belahkan antara kaum. Nauzubillah, serem Banyak banget ya. nggak sih orang-orang begitu zaman sekarang? Itulah bahayanya Kedok orang doang. munafik. Kalau sahabat Nabi namanya Abu Bakar. Iya. Kalau musuhnya Nabi Abu Jahal. Abu Jahal. Yang juga. tidak Abu tahu Lahab. musuh atau teman Abu-abu. Abu-abu, iya. Bener-bener. Itu nggak jelas tuh masalahnya. Nggak jelas. Tapi tadi saya Kayak- tertarik masalah Ustaz Kenapa? Zoki bilang istri-istri yang suka manfaatin suami. Udah tahu suaminya baik, Kasian. dimanfaatin. Suaminya nyuci. Tiba-tiba Datang istrinya, ini ambil daster saya juga sekalian. iya. Istrinya nyapu, suaminya nyapu. Tiba-tiba, Pak, sekalian ngepel ya. Harusnya Ya. gimana? Harusnya Ustaz gimana? Aduh, jangan kayak gitu dong, Jangan, suamiku. ya Allah, jangan. Gitu. Kata suaminya, lebay. Yang paling parah tahu nggak? Yang paling parah di Yang mall. paling parah apa? Di mall. Di mall lagi kenapa? Lagi megang istri kan megang tas pegang tasnya dia sendiri. Terus terus? tiba-tiba suaminya lagi jalan, Pak, tolong pegangin tasku, Pak. Suaminya pas megangin langsung berubah jalannya. Jadi begini. Nah, saya mau nanya sama bintang tamu, kalau misalnya Angel itu lebih suka mana? Memanfaatkan orang lain untuk kebaikan orang lain atau diri sendiri? Kayaknya mendingan manfaatin orang buat orang lain juga deh. Buat orang lain juga. Kalau Valen, mau lebih suka mana manfaatin orang lain itu untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Kalau kalau bisa manfaatin buat diri sendiri, pastinya buat diri sendiri dulu daripada buat orang lain. Beda ya jawabannya ya. Kenapa ya? Tidak boleh meminta untuk diri. Naruh Betul Pak Ustadz, tapi kalau ternyata manfaatnya buat diri sendiri, Iya ya juga, udah Pak Ustadz. manfaatin buat diri sendiri aja. Kalau Iya, tempat misalnya buat Pak Ustadz, orang banyak aman. saya setuju. Kayak pengurus masjid, cari dana untuk pembangunan masjid, boleh. Tapi perhatian, aku butuh dana. ya Buat nggak diri gitu saya Pak sendiri. Ustadz, Jangan misalnya Jangan kita teman. Misalnya teman, Pak meminta-minta, Ustadz. nggak boleh minta-minta Ini dengerin itu. dulu sebentar Kenapa? penjelasannya coba Nggak, tolong. misalnya memanfaatkan, contohnya. temen nih, temen. Dia pinter, Dia pinter. jago. Itu kan artinya saya berteman dengan Berteman dia. sama dia kan saya juga nyari jadi ilmunya. pinter, jadi jago. Oh, Kan nyontek berteman ya. berteman Yang penting kan doang. berteman. Oh, berteman Berteman Oh, buat tinggal buat ilmu diri boleh. sendiri minta ilmu. Bersahabat yang lebih tahu, mengerti, lebih paham boleh. Malah saya diajarin sama guru saya.
bertemanlah sama yang lebih tua darimu supaya kau bisa tahu ilmunya. Oh gitu. Dan banyak diamlah bersama dengan orang yang cerewet, yang pintar, supaya kau bisa menggali ilmu. Kalau ketemu dengan orang pintar, jangan kau yang banyak ngomong. Iya, banyak dengar. Banyak dengar Oh, supaya karena kita ilmunya bisa menggali banyak, ilmu. betul. Kalau kamu, mohon maaf, ketemu orang pintar, terus kamu yang banyak ngomong, kamu tidak bisa dapat ilmu dari Bukan masalah gitu juga, malah diketahui orang pintar. Ini orang so tahu banget ya kan dapat itu. Yes, itu yang Sok parah. keren boleh, sok cantik boleh, sok tahu jangan deh mendingan. Tapi sebentar, Angel, kalau Angel tadi kan lebih suka memanfaatkan sesuatu itu untuk orang lain. Ya. Kenapa begitu? Nggak apa-apa ya, jadi maksudnya kita udah manfaatin orang, tapi berguna juga buat orang lain gitu, bukan cuma bukan buat diri sendiri. Buat diri sendiri. Ini kayak tadi Pak Ustadz nih mungkin maksudnya kayak mau minta sumbangan, ya kan? Iya. Pembangunan masjid, masjid. tidak apa-apa untuk pembangunan pesantren, tidak apa-apa untuk pantian untuk korban bencana. Betul. Silahkan. Tapi kalau misalnya ini Pak Ustadz di kehidupan pribadinya sering nggak Angel dimanfaatin pernah orang? dimanfaatin orang nggak gini Mas Adli, karena sering Gimana? terjadi kan gini, orang kan nih Angel kan banyak banget orang yang kenal. Public figure. Public figure di mana-mana wajahnya Betul. di mana-mana di televisi maksudnya wajahnya ya. Kemudian ada nggak orang-orang yang pengen dulu sih waktu Angel belum jadi siapa-siapa dia nggak temenan, giliran Angel sekarang udah jadi begini ditemenin terus, dideketin terus. Ada Ada ya, nggak? mungkin secara sadar atau nggak sadar mungkin ada lah pasti. Gitu. Atau ada nggak teman Angel yang begitu pengen mendompleng ketenaran dengan cara iya, yang ada. gimana Justru gitu? ada Cowok. ini apa namanya itu? Kocik banget sih. Ada contoh. Ada contoh. Tapi ini bukan ngomongin orang Bukan, ya. bukan. Kok Jangan kita lagi disebut ngomongin orang, kok namanya. kita lagi ngomongin diri sendiri. Terus. Jangan sebut namanya. Iya. Memang namanya siapa? Emangnya Pak Ustadz sebut merek langsung. Aku punya temen nih. Mungkin yang cewek ini biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Maksudnya baru lah sebagai artis baru, Artis pendatang baru. baru. Dia suka memanfaatin keadaan, suka mungkin memanfaatin pacar juga gitu. Oh, gitu. Jadi dia pacaran sama yang lebih tenar supaya ngangkat namanya dia itu. Jadi atau sengaja pacaran supaya misalnya masuk infotainment lebih terkenal. Terkenal di gitu. infotainment, tapi prestasinya gimana? Ya tapi itu lebih benar. besar itunya usaha untuk manfaatin orangnya gitu. Memanfaatkan orang, kalau enggak ada lagi yang memanfaatkan harta. Hartanya nggak tahu dari siapa dimanfaatin buat ketenaran. Ih, aku beli mobil baru, ini segala macem, ya kan? Jangan di rumah, jangan kemana-mana ya, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Apabila anak bersedekah beramal ibadah, pahalanya tidak dibagi dua kalau dia niatkan untuk orang tuanya. Dia juga dapat pahala dan orang tuanya juga dapat pahala. Jika kita pernah menzalimi orang, kehormatannya atau yang lainnya, Segeralah minta untuk dimaafkan sebelum datang hari perhitungan. nanti pahalamu diambil untuknya. Jika tak cukup dosanya untukmu, nanti pahalamu diambil untuknya. Jika tak cukup dosanya untukmu, nanti pahalamu diambil untuknya. Jika tak cukup dosanya untukmu, nanti pahalamu diambil untuknya. Jika tak cukup dosanya untukmu, merugilah kita. Makruh hukumnya orang yang berwudu dituangkan air padanya. Kenapa? Supaya tidak mengganggu orang lain. Jangan bergantung pada orang. Amalan apa untuk mengendalikan diri agar tidak suka memanfaatkan orang lain? Mau tahu? Mau tahu? Amalan itu perbuatan. Kenapa kau tidak menempatkan dirimu pada kemuliaan yang ditetapkan oleh Allah, bahwa kau adalah manusia yang sangat mulia? Bukankah manusia memiliki kemuliaan yang luar biasa dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, karena memiliki kemuliaan, kualitas, kemampuan, kreativitas dan percaya diri? Kenapa tidak dimanfaatkan?
Ibu-ibu yang lagi nonton Islam itu Indah di rumah punya kelebihan. Kemenangan orang-orang muslim. Orang-orang muslim mulai merasa senang dan bahagia sekali. Orang-orang kafir Quraisy sudah mulai kocar-kacir. Harta rampasan perang sudah ada di kaki bukit Uhud. Dan orang-orang 50 orang pemanah di Jabal Rumat mengatakan, kita sudah menang, kita harus turun ke bawah untuk mengambil harta rampasan perang. Salah seorang di antara mereka mengatakan, jangan lakukan itu. Bukankah Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita, apapun yang terjadi kita harus berada di Jabal Rumat. Tidak boleh turun ke kaki bukit Uhud. Tidak, ini ada harta rampasan perang, kita sudah menang. Mereka semua turun untuk mengambil harta rampasan perang. Sang panglima berkuda dari kafir Quraisy, Khalid bin Walid mengatakan, kita belum kalah. Lihat, orang-orang muslim sudah turun ke kaki bukit Uhud, kita menyerang dari belakang. Mulailah Khalid bin Walid dengan seluruh pasukan kafir Quraisy menyerang dari belakang, dan ternyata mereka menghadang orang-orang muslim yang sedang dimabukkan oleh harta, mengambil harta rampasan perang. Dan ternyata tadinya kaum muslim menang, namun karena memanfaatkan keadaan, lupa dengan perintah Rasulullah SAW, kekalahan didapatkan oleh kaum muslim di perang Uhud. Meninggallah Hamzah Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib ini yang kemudian dipanah, ditombak oleh Wahsy. Hindun beserta para wanita-wanita lainnya tertawa puas melihat kematian Hamzah, dimakan jantungnya, diambil hidungnya, dipotong telinganya, dibelah dadanya, kemudian dimakan dan mengatakan, ini akibat kekalahan, ini akibat kau membunuh saudaraku, ini akibat kau membunuh bapakku. Hamzah terbunuh dalam perang tersebut. Rasulullah SAW yang menyaksikan itu menangis terseduh-seduh. Menangisnya Rasulullah sampai bergetar hebat punggungnya, seperti air yang mendidih menangisnya itu. Saking melihat paman yang sangat dicintainya mati dalam keadaan buruk. Kemudian orang-orang mengatakan, Muhammad sudah mati, Muhammad sudah mati, Muhammad sudah mati. Ternyata Rasulullah SAW hanya terluka saja. Namun perang Uhud menyisakan kepedihan bagi kaum muslimin karena mereka tidak patuh mengambil memanfaatkan keadaan karena mereka sangat mencintai harta. Itulah pelajaran yang didapatkan dari perang Uhud. Tepuk tangan lu dong Bu. Ini pelajaran yang luar biasa buat kita. Jadi kita itu tidak boleh juga melalaikan perintah. Iya. Tugas. Itu. Kenapa Ustadz? Ada sesuatu? Orang yang memanfaatkan orang sebenarnya dia sudah memiskinkan dirinya. Nauzubillah. Apa artinya kaya? Kaya artinya tidak bergantung, merasa cukup. Apa artinya miskin? Merasa kurang. Tuh, jadi jangan dari juga perang Uhud, lihat pelajarannya bahwa pertama tidak taat kepada perintah Rasul. Kemudian yang kedua, mereka ini udah ngelihat harta, udah gelap lupa. Mata. Gelap Jadinya mata. Jadi karena harta itu betul. tadi. Jadi kalah, tadinya kan menang. Harusnya menang, Tapi bertahan di Jabar rumah ya betul, harusnya. Tapi ternyata dikalahkan oleh dirinya sendiri. Nauzubillah. Karena cinta harta itu Tuh, ya udah deh kalau gitu besok-besok ini mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita, nggak tergiur masalah harta-harta kayak gitu Bu. Kalau memang udah pendirian kita dan tugasnya kita atau perintahnya itu memang harus bertahan. Jangan korupsi ya Bu Ustaz iya, ya. Aduh, Nah, itu ada hubungannya juga tuh semuanya. Ibu mau nggak Bu punya gajinya suaminya 100 juta? Tapi Ya, korupsi. Bulan depannya masuk penjara. Jangan kalau kayak gitu. Ayo, jamaah yang ada di studio boleh yang mau bertanya sama Pak Ustadz dan Ustazah silakan angkat tangannya. Ya. Wow, yang ini dulu deh. Ini yang di belakang ini, ibu-ibu jilbab pink. Maksudnya kalau ibu-ibu kalau nggak dikasih tadi dia marah. Ayo Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cucu Komariah dari Majelis Taklim Al-Karimah Cipaisan Purwakarta. Saya mau bertanya Pak Ustadz, Ibu Ustadzah. Saya baru sadar, saya dimanfaatkan oleh tetangga saya. Akhirnya. Sadar juga dia. Saya disuruh untuk pegang arisan. Nah kemudian uang arisan itu dipinjam oleh tetangga saya. Aduh, terus? Ternyata di luar saya itu diomongin oleh tetangga saya bahwa saya membawa lari uang arisan itu. Waduh. Akhirnya kan saya kesel. Kesel. Terus? Sakit hati saya. Terus? Sakitnya di sini Pak Ustadz. Di mana? Di sini. Di situ. Iya. Terus bukan di buras ya Bu ya. Terus. Nah kemudian akhirnya dengan kesal saya doakan tetangga saya itu. Biar Allah membalasnya dengan setimpal, biar kualat. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, salahkah saya mendoakan tetangga saya seperti itu? Ya Allah.
jawab. Cuma pertanyaan kesel, saya. Pak Ustadz, kesel. Ya Ibu, saya bertanya sebelum dijawab Pak Ustadz. Ibu nggak capek bawa duit lari? Jalan aja Bu, kalau bawa Tadi itu duit. Kenapa diomongin. harus lari? Diomongin Oh, bukan dia. Ngomongin, Yang bawa sebetulnya nggak lawan dibawa lari. Belum kelar. Ibu udah. Silakan Pak Ustadz, Ustazah. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, ya Allah, belum kelar. Assalamualaikum warahmatullahi Ya udah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah dulu deh, silakan ini masalah arisan masalahnya nih. Sebenarnya ibu bisa tabayun. Tabayun itu apa? Mengkomunikasikan segala sesuatu. Banyak kan konflik terjadi karena miscommunication, kan? Iya. Salah. Coba Pak Ustadz. Miscommunication. Iya, keren. Banyak Orang konflik Inggris. terjadi karena komunikasi yang salah paham. Jadi kalau dalam Islam namanya tabayun. Silakan ditabayunkan, silakan dibicarakan. Kenapa bisa menjadi seperti itu? Klarifikasi lah. Kemudian yang Betul. kedua, kalau kita mau mengikuti akhlak Rasul. Rasul itu pernah dilempari batu sampai berdarah di Taif. Jadi pada waktu itu mau menyebarkan dakwah di Taif, dilempari batu, dikatain orang gila. Orang tua sampai anak kecil lemparin Rasul dengan batu. Sampai-sampai malaikat Jibril bilang pada Rasul, wahai Rasul, Taif ini sesungguhnya berada di antara dua gunung. Dan gunung ini memiliki malaikat-malaikat penjaganya. Kalau kau mau, aku bisa perintahkan si malaikat penjaga gunung untuk meruntuhkan gunungnya untuk penduduk Taif. Apa dikatakan Rasulullah? Jangan, mereka itu sesungguhnya orang-orang yang tidak tahu. Jadi justru kalau misalnya ditenggelamkan atau dibasmi seperti itu, kasihan kalau misalnya ada orang-orang yang ingin beriman, orang-orang yang ingin berbuat baik. Jadi kalau ibu, doa orang yang terzolimi silakan boleh-boleh saja. Tapi alangkah lebih baik kalau ibu mendoakan agar temennya ibu tadi itu tidak menjadi orang yang seperti itu, Iya, memaafkan betul. gitu. Tapi Akhlaknya kalau- Rasul begitu. Kalau misalnya dizolimi gitu, bukan doanya kan langsung dijabah Bu. Iya. Langsung aja, ya Allah kasih aku rezeki yang banyak gitu. Harusnya doanya gitu jadi aja. baik, Iya kan? amin. Gitu ya Bu ya. Pak Ustadz ada mau tambahkan silakan. Saya tidak terlalu panjang saja. Nah. Siapa suruh pegang uang haris yang itu? Terus? Mohon maaf kepada siapapun dalam artian memegang urusan yang melibatkan banyak orang, haram hukumnya meminjamkan tanpa seizin orang banyak itu. Samanya yang jadi bendahara masjid tidak boleh meminjamkan uang masjid, itu kan milik orang banyak. Namanya Apalagi nggak masjid. amanah. Masjid mau dipinjam mic-nya, karpetnya, podiumnya, tidak boleh keluar dari masjid. Karena itu miliknya masjid. Kalau mau umumkan perhatian, ada tetangga kita mau karaoke, mau pinjam mic, bisa nggak? Ada yang mau lagi hajatan, mau kawinan anaknya, bisa nggak karpetnya di masjid dipinjam? Itu tidak boleh. Harusnya ibu tegas. Ya. Ya Bu ya. Karena ibu tidak tegas dan tanggung jawab itu adalah ibu, maka rasakan sendiri kalau dia ngomong. Jangan gitu. Ya, harus Temennya nggak begitu. jujur itu harus kasih tahu juga ke teman-teman yang ya Bu ya. lain. Ya Bu ya. Ya Ibu. Mohon maaf, jelas, Ibu. ini masalah keuangan peka Betul. itu. Sensitif. Ada masalah setannya itu uang. Betul. Makanya betul harus banget itu. dicatat baik-baik. Kalau perlu diumumkan, perhatian pengajian bulan depan, itu arisannya enggak cukup ya uangnya karena ada yang pinjem ya. Iya. Ibu ini yang pinjam, siapa suruh? Pribadi yang baik adalah pribadi yang bukan hanya memperbaiki dirinya, tapi bisa memperbaiki orang lain. Hari ini juga saya mau ngetes nih. Membicarakan jujur, ada apa di sini? Saya mau ngetes bintang tamu kita. Apakah bintang tamu kita hari ini jujur atau tidak? Saya mau ngambil kujur. Ini kan dua bintang tamunya. Nggak apa-apa, nanti saya pilih salah satu. Mau saya dong, saya kan yang bawain acara. Iya kan? Sebentar Pak Ustadz. Karena settingan kursi ini saya udah buat tinggi. Sebentar Pak Ustadz. Berarti Pak Ustadz tentang jangan nanti kalau Ustadz duduk kakinya gantung. Enggak apa-apa. Sebentar. Ntar kakinya Karena ini tempat gantung. duduknya saya udah buat tinggi, berarti bintang tamu yang akan saya Yang minta tinggi. duduk di sini adalah yang kecil. Oh iya. Salah ya. Angel sini. Angel sini. Bukan itu. Bukan. Angel. Ini kan Pak Aku Ustadz. mau diapain? Ini di sini, duduk aja, nggak apa-apa. Ini namanya mengatas kejujuran ala Duduk. Mas Fadli. Ayo, Aduh. duduk. Tapi nggak ada setruman kan? Enggak. Biasanya kalau setrum. bohong disetrum. Mau nikah sekarang atau tahun depan? Ntar dulu. Belum mulai. Belum. Nih, dijelasin dulu. Ya. Dijelasin, Angel harus menjawab semua pertanyaan saya dengan cepat tanpa berpikir panjang, nggak ada jeda waktu, langsung dijawab secara spontan. Jadi kita mulai dari sekarang. 3, 2, 1. Angel, pernah nggak Angel memanfaatkan temen atau pacar? Pernah? Angel, suka pacar yang ganteng, apa yang berduit? Berduit. Kalau pacaran, suka mesra di depan umum atau mesranya nggak di depan umum? Dua-duanya nggak boleh ya?
Dua-duanya. Dua-duanya? Nggak boleh, mesra, salah dua-duanya satu. nggak mesra. Di belakang. Di belakang. Nggak di depan umum. Nggak. Kalau pilih calon suami yang pinter apa yang kaya? Yang pintar. Yang pinter. Oke, Angel sudah menjawab semua pertanyaan saya. Cie. Sekarang kasih tepuk tangan dulu dong biar semangat. Masalahnya Angel udah dudukkan aja baru tanyain apa. Kira mau ditanyain apaan? Ya kan? Kapan Udah nikah? dijawab kan pertanyaan tadi kan, semuanya udah dijawab. Angel udah tenang nih. Tapi jangan tenang dulu. Karena Angel harus mengklarifikasi semua apa yang dijawab sama Angel. Oke? Siap ya? Ya oke. Kita coba sekali Valen. Tadi kan saya kan udah enggak. Tadi kan saya udah nanya sama Angel kan. Pertanyaan pertama saya tadi, pernah nggak manfaatin orang atau temen atau pacar? Dia jawab pernah. Manfaatin apa? Kasih tahu coba. Manfaatin Ini, apa? manfaatin apa? Kamu manfaatin apa? Aku nggak merasa dimanfaatin Aku kok. enggak. Iya manfaatin pacar ya maksudnya secara biasa-biasa aja lah, namanya pacar yang kayak dijemput, ditraktir kayak gitu-gitu Emang paling. itu temen laki-lakinya itu supir apa? Ya enggak kan enggak setiap Minta hari jemput, kalau misalnya gitu. lagi jalan bareng aja atau lagi apa sih ya kayak misalnya lagi jalan-jalan gitu aja sih. Gitu aja ya? Oh. Enggak, jadi cuma pada saat-saat tertentu manfaatkannya. Iyalah. Kalau lagi butuh, kalau lagi nggak butuh nggak dimanfaatin. Iya benar. Akan yang penting jujur. Dengerin Len, cewek ngomong gitu selalu ya. Dicatat ya baik-baik ya. Yang kedua, suka pacar yang ganteng apa yang berduit? Dia jawab yang berduit. Iya ganteng aja nggak cukup. Nggak cukup ya? Kalau misalnya berduit kan gini deh, cowok kan nggak harus ganteng juga. Kalau misalnya dia berduit dia bisa merapikan dirinya sendiri gitu. Tapi salah, duit kan bisa dicari, ganteng nggak bisa dicari. Tapi bisa dibikin. Nggak bisa, merusak ciptaan Allah. Dosa. Ayo. Nggak dibikinnya bukan dirubah, maksudnya bukan dibenerin ya. Ayo. Misalnya dari rambut bisa dipotong, Nih, dirapihin. Valen dari orang udah pakaian. ganteng. Tuh. Alhamdulillah. Masalah duit bisa dicari kan Len? Duit bisa cari. Lu setujuan mana? Kalau misalnya gue wanita, gue mungkin akan kalau jadi seandainya gue wanita gitu loh jadinya. Karena rambut udah panjang. Seandainya gue wanita, gak bisa gue. Terus. Seandainya gue wanita, gue mungkin akan berpikir hal yang sama dengan Angel gitu. Karena realistis gitu ya, perempuan ya Butuh materi. butuh materi lah. Betul, gitu saya kan. setuju di saat yang satu itu. Tapi Butuh pada saat nafkah. dipajang foto keluarga bagaimana Bu? Ya nggak jelek-jelek banget juga sih. Nggak jelek-jelek. Saya mewakili orang jelek. Saya bukan gitu Pak Ustadz. Saya Tidak boleh ngomongin jelek. Itu ciptaan dari Bukan, Allah. saya kan nggak ngomongin jelek, orang yang berduit. Kata siapa sama Ustadz yang jelek? Ustadz itu ganteng. wajahnya bercahaya banget. Ustadz Soalnya itu ada lampu lampu Ustadz. Jelek itu takdir. Takdir. Gak Kaya itu nasib. nasib. Berarti, makan itu ganteng. Kalau tidak ada uangnya gimana? Kalau Ustadz aku mau Zoki, pilih coba. yang ganteng, yang hartanya baik, yang keturunannya baik, yang agamanya baik. Pilihannya cuma satu. Terus ke pertanyaan selanjutnya. Tadi saya bertanya bahwa kalau pacaran itu suka mesra di depan umum atau nggak suka atau di belakang. Katanya jawabannya di belakang. Kayaknya Kenapa? dua-duanya sebenarnya katanya. Coba kenapa dua-duanya? Pengennya Dia mau- dua-duanya karena sebenarnya sih orangnya pengennya dimanja, romantis gitu. Cuman kan nggak semuanya. Lagi Sebentar, nonton. sebentar ya. Lagi nonton. Angel tahu nggak, Ustaz Zoki, kan pacar itu nggak boleh ya? Makanya pertanyaannya diganti. Ya udah makanya pertanyaannya Tadi ganti, aku kamu mau nggak jawab. Tadi aku baru mau bilang pertanyaannya ganti kalau Pertanyaan sama ganti. suami gitu. Boleh atau enggak? Kalau kan tadi saya bilang pacaran. Kenapa dia nggak jawab? Nggak boleh pacaran, kan saya langsung berhenti. Dia mau dua-duanya lagi sama di belakang. Nah dia gimana nih coba? Tapi kan ada pacaran ala Islam, Oh, gitu. ta'aruf. Nah. Nggak usah juga tidak boleh. Kan mesranya juga dalam arti yang gimana Oh, ya. iya. Nggak usah, jangan Berkasih sayang karena digambarin Allah. gimana. Kok berteman karena Valen mingkem-mingkem Allah. kenapa Valen mingkem-mingkem? Nggak apa-apa ya dengerin. Iya. Nikah dong ya Len ya harusnya ya. Iya. Nikah tuh lebih enak, udah halal lagi ya kan? Ya kan Len? Iya dong. Iya dong. Iya dong. Iya kan? Kalau pacaran Iya, itu iya. ngabisin ngongkos. Nggak bisa Nggak bisa nongkos. Valen dong nikah. tuh. Iya. Siapa? Halal. Siapa?
Tadi inisialnya Mega Karevansa. Udah nikah kan? Udah dong. Mau Ustaz tahu aja deh. Selanjutnya. Ada yang mau nikahin gimana? Oh ada, tenang aja. Ada. Oh, penonton. Hey. Tuh. Kode ya? Kode, pemirsa. Ya silakan Jamaah gitu. Jamaah. Yeay. Coba promoin. Jamaahnya ibu-ibu semua. jamaahnya Kan yang di TV kan juga nonton laki Iya, cowok. yang di rumah. Yang merasa punya duit karena tadi butuh mau dilamar. Kalau gitu kita lanjut ke yang terakhir tadi saya. Satu lagi tanggung tadi nih. Pilih calon suami kaya atau calon suami pinter. Dia bilangnya yang pinter. Emang pinter juga sih, bagus ya kalau pinter. Saya setuju. Iya, jadi kan tadi dibalik ke kalau misalnya milih antara ganteng kaya, ya milih yang kaya. Antara kaya dan pinter ya pasti milih yang pinter. Kenapa nggak pilih sekarang yang ganteng? Yang tadi kan udah kaya. Ganteng tuh urutan terakhir loh. Ya kan Angel berarti Iya, kan tadi benar. Angel dari pertanyaan Angel berarti pertama pinter, keduanya harta, baru ketiganya iya. ganteng. Saya sih cuma sebagai teman mengingatkan, kasihan juga nanti kalau foto keluarga dipajang. Ibunya lebih cantik daripada anaknya. Untuk Angel, terima kasih banyak Angel. Boleh duduk lagi. Aduh, deg-degannya Angel katanya selesai juga. Len, thank you Len, duduk lagi Len. Duduk lagi. Jangan, enak aja. Sekarang Ustadz Maulana. Boleh tanyain. Ustadz Maulana. ditanya. Apakah Ustadz Maulana siap untuk memberikan kajian kepada jamaah yang ada di rumah tentang pribadi yang bermanfaat dalam Islam? Siap. Kalau gitu sekarang mohon izin. Silakan, Ustaz. Silakan waktunya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Orang yang baik itu bukan hanya baik pada dirinya, tapi bagaimana bisa baik buat orang lain. Orang kaya itu bukan hanya kaya untuk dirinya, tapi bagaimana kekayaannya itu bermanfaat buat orang lain. Mengeluarkan zakatnya dan sebagainya. Orang yang ibadah itu alangkah baiknya kalau dia beribadah bukan hanya untuk dirinya, tapi melibatkan banyak orang. Salat berjamaah. Iya, beribadah bersama-sama. Kalau begitu, pribadi yang baik adalah pribadi yang bukan hanya memperbaiki dirinya, tapi bisa memperbaiki orang lain. Betapa baiknya orang jikalau dia bisa berguna buat orang lain, tapi bukan untuk dimanfaatkan orang lain. Hati-hati ketika orang dimanfaatkan, bisa jadi terjadi kezaliman. Bisa jadi terjadi yang namanya kemalasan. Dan bisa jadi dia capek sendiri. Karena kenapa? Harus membenahi dan sebagainya. Sekarang, sanggup nggak? Sanggup gak Bu? Sanggup nggak? Mau ditambahin rezekinya? Mau. Siap mengatur keuangan? Betul. Siap dipercaya Pak Ustadz ya? Iya, siap dipercaya. Kalau ada orang mau kaya, siap menghitung uang sampai jam 2 malam. Oh. Tapi kalau tidak mau menghitung uang sampai jam 2 malam, siap kurang pembelinya. Yuk, jamaah yang di studio yang mau bertanya kepada Pak Ustadz dan Ustazah lagi boleh silakan angkat tangannya yuk. Yang mana ya? Ini dulu ya. Yang mana nih? Sebentar nih. Oh, ini dulu nih, ini dulu sebentar Ustazah nih. Sebentar ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohadi dari pengajian Al Hidayah Purwakarta. Saya mau nanya ke Ibu Ustadah yang cantik, kepada Bapak Ustadz yang dimuliakan oleh Allah. Pertanyaan saya, saudara saya itu suka ngeluh, Pak Ustadz, Bu Ustadz. Mengeluhnya begini, dia punya anak yang begitu tidak mandiri. Jadi selalu apa-apa selalu minta kepada orang tua. Malah ada satu juga yang besar itu udah menikah. Itu juga sama, uangnya selalu minta pada orang tua. Sama saya diomongin saudara saya itu, jangan begitu karena itu mungkin terlalu dimanja oleh orang tuanya. Tapi si saudara saya malah marah ke saya, katanya bukan memberikan solusi, malah menambah masalah. Jadi yang akan saya tanyakan, bagaimana Pak Ustadz, Bu Ustadz ini untuk saudara saya, jadi itu bagus nggak membantu anak sampai anaknya terus menikah. besar, Iya, yang juga nikah masih juga. dibantu. Iya. Silakan dijawab dulu. Singkat saja, kita tidak boleh meninggalkan anak kita dalam keadaan lemah. Lemah pikiran, lemah kekuatan, lemah fisiknya, lemah materi. Tidak boleh meninggalkan dalam keadaan miskin.
Bekali anak-anak kita dengan keterampilan, dengan ilmu, dengan kemampuan, bekali dengan persiapan dana dan sebagainya. Tidak ada salahnya orang tua menyiapkan segalanya buat anaknya. Tinggal anaknya saja nanti melakukannya. Karena jangan sampai anak kita nanti bergantung kepada orang lain. Pikirkan itu. Nanti anak kita jadi pengemis, nanti anak kita jadi Aduh, sedikit Ustaz Zoki ditambahkan sedikit aja. Khawatir silakan. anak akan menjadi ketergantungan karena ibu kan nggak selamanya berada di samping anak ibu. Nanti khawatir ibunya dipanggil duluan sama Allah, nanti anaknya kelimpungan. Jadi tinggalkan anak-anak dalam keadaan mandiri, dalam keadaan kuat. Minta maaf sebesar-besarnya karena suka banget nyusahin mama, manfaatin mama. Semuanya, waktu, pikiran. Kembali lagi di Islam Itu Indah, masih di tema kita hari ini, sukanya manfaatin orang. Nih tadi kita udah dengar banyak sekali tausiah dari Pak Ustadz, Ustazah, mungkin dari Valen nih. Valen, ada gak yang sesuatu yang mengganjal? Mungkin Valen mau nanya, Valen mau curhat, boleh, silakan. Kalau curhat bagus panjang. sekali. Ini bagus sekali. Gak apa-apa. Ini bagus sekali, ini bagus sekali. Belum Pak Ustadz, Belum. Ini belum, baru juga ngomong pembukaan. Pelan. Silakan Len. Ini Pak Ustadz, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain gitu, ya kan? Nah, kita mengenal banyak apa ya, orang-orang zaman dulu yang kayak nemuin teknologi yang sampai kita manfaatnya tuh ya bermanfaat dirasakan seluruh umat manusia lah sekarang ini. Sebut aja misalnya Thomas Alva Edison, dia menemukan listrik gitu kan. Kalau enggak kita nggak mungkin bisa syuting sekarang ini, ya kan? Nggak mungkin ada sinar di wajah Pak Ustadz gitu kan. Nah, ini kira-kira, namun kan kita tahu kalau dia nih tidak beriman kepada Allah. Maksudnya gitu ya. non-muslim. Iya. Non-muslim tidak beriman kepada Allah. Nah, kira-kira seperti apa manfaat yang dia berikan kepada, sementara bukan hanya ke, apakah ini jadi ibadah juga? Jadi gitu, ibadah juga atau enggak atau gitu? tidak gitu Pak Ustadz? Ingat, semua kebaikan akan dibalas. Bagi orang yang tidak beriman, tidak Islam, maka pahalanya langsung dikasih di dunia, tidak dikasih di akhirat. Makanya orang yang beramal ibadah itu, kalau dia muslim, maka langsung disimpangkan untuk di akhirat. Tapi kalau orang non muslim, langsung jangan harapkan. Ingat, nasi yang sudah di depan muka saja tidak mungkin loncat satu-satu. Bisa di film kartun. Suruh baris. Harus tangan kita sendiri yang memasukkan. Jangan mengharap orang lain. Amalan yang terbaik adalah manfaatkan kualitas diri, manfaatkan cari gali diri kita. Sebenarnya apa sih kelebihanku? Makanya dilatih, dibiasakan. Ala bisa karena biasa. Tidak ada yang tidak mungkin di muka bumi ini. Yang ada karena tidak mau. Iya, saya ulangi, tidak ada yang tidak mungkin di muka bumi ini, yang ada karena tidak mau. Dulu kita tidak tahu baca, tapi sekarang sudah tahu baca. Dulu kita tidak tahu naik motor, tapi sekarang sudah tahu. Hanya orang yang tidak tahu karena tidak mau belajar. Iya. Bu, bisa ke sini nggak? Buktinya? Mungkin di rumah, gimana ya caranya masuk TV? Kalau kau paksakan dirimu masuk TV, kesetrum kau. Caranya daftar ke Trans TV. Bisa kok. Tidak ada yang tidak mungkin di muka bumi ini. Sekarang saya mau kasih kesempatan dulu nih sama jamaah yang ada di studio untuk bertanya langsung sama Pak Ustadz dan Ustazah. Boleh? Yang mau bertanya silakan angkat tangannya, ayo. Silakan Ibu, ayo mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Am Amelia dari Majelis Taklim Cibadak Sukabumi Uswatun Hasanah yang dipimpin oleh Ustazah Mutmainah.
Yang saya mau tanyakan dengan tema memanfaatkan orang lain ya, gitu. Memasangkan bros ke ibu. Minta tolong ya. Itu kan pemanis. Pemanis. Tapi ibu pasang sendiri dong, jangan dipasangin. Iya juga. Ini kejadian pada pribadi sendiri, yang mana pada saat ini kondisi dan situasi saya suka membantu orang yang minta tolong gitu kan. Tapi kondisi ekonomi sekarang udah gitu, saya bukan memanfaatkan, saya minta tolong juga ke anak saya udah mapan. Itu bagaimana cara nilai pahalanya untuk saya dan diri anak saya. Itu aja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekali lagi pertanyaannya biar lebih jelas, yang di rumah juga yang nonton jelas. Pertanyaannya sekali lagi Ibu. Orang tua yang minta tolong kepada anaknya, apakah pahala orang tuanya tidak hilang? Oh Ibu, terima kasih banyak ya. Saya sama Ibu yang ini. Kenapa usah tolong jawab? Ntar dulu Ibu ini biar masuk TV lagi Bu. Pertanyaannya sekali lagi Bu yang jelas. Ayo coba sekali lagi ya. Ke kamera. Ya ayo coba. Pertanyaannya. Saya suka membantu orang yang membutuhkan. Pertanyaannya Bu. Pertanyaannya, apakah pahala untuk saya dengan saya membantu orang yang membutuhkan saya juga minta tolong kepada anak saya yang suka mapan. Gitu. Sudah mapan. Ya. Jadi pahalanya ibu hilang. Nolongin orang dari anaknya, dia dapat rezeki dari anak yang udah mapan, ibu bantu buat nolongin orang juga. Ini pahalanya gimana? Anak dapat pahala, ibu dapat pahala nggak gitu? Atau nggak ada dapat pahala? Gimana Ustaz Zoki? Jadi ibu tolong orang pakai duitnya anak ibu gitu maksudnya? Iya. Ribet kesana kemari. Aduh. Ibu kan gini, alhamdulillah bersyukur pada Allah karena ibu memiliki anak yang soleh dan soleha. Amin. Yang nggak lupa sama ibunya walaupun sudah menikah. Makanya kalau warisan itu Bu, kenapa laki-laki lebih banyak dapatnya daripada perempuan kan Bu? Kalau perempuan kan untuk dirinya sendiri. Kalau laki-laki kan ada ibunya, ada keluarga perempuannya, ada ininya, ada itunya, jadi bagiannya lebih besar. Ketika anak ibu memberikan uang kepada ibu, itu sudah hak milik ibu duitnya. Sepenuhnya udah menjadi milik ibu, jadi ibu terserah mau dikemanakan uang itu. Mau ibu belanjain silakan, disedekahin silakan. Pastinya Allah akan memberikan pahala untuk ibu dan anak ibu. Nah, dua-duanya dapat pahala Bu. Makasih banyak Ibu, pertanyaannya luar biasa. Pak Ustadz tambahin sedikit. Ibu tidak usah takut. Apabila anak bersedekah beramal ibadah, pahalanya tidak dibagi dua kalau dia niatkan untuk orang tuanya. Dia juga dapat pahala dan orang tuanya juga dapat pahala. Apalagi kan anak itu mendapatkan kemuliaan gara-gara ibu. Bisa jadi anak itu mendapatkan kemuliaan karena doanya ibu. Jadi ibu tidak usah sakit hati atau mungkin bertanya, apakah bagaimana ini? Apakah saya dapat pahala atau tidak dapat pahala? Bukankah ibu telah mendoakan anaknya ibu? Atau bisa jadi itu adalah kebaikan ibu yang menyebabkan anak itu mendapatkan kemuliaan. Ini ada apa Ibu? Aduh. Ibu, jelas Ibu ya. Alhamdulillah Bu, jadi dua-duanya dapat pahala. Yang di rumah juga ibu-ibu, mohon maaf, tidak usah takut. Anak itu tidak pernah merasa terbebani kalau orang tuanya beramal ibadah. Ya, justru anak itu berbangga. Ibuku baik ya, dia suka bersedekah dari apa yang saya sudah berikan. Ternyata dia tidak rakus. Alhamdulillah. Ibu terima kasih banyak Bu. Ternyata ibu sudah membelikan bros semua teman-temannya. Enggak, kalau itu lain. Itu dari anaknya masing-masing. Yuk, jangan main di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali dan mendengarkan tentang kisah inspiratif atau kisah teladan yang akan disampaikan oleh Ustazah Oki. Tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Namun di tengah perjalanan, sang orang munafik ini Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan kepada pasukan-pasukan lainnya, kita kembali saja, kita tidak mungkin menang, kita kembali saja ke Madinah, tidak usah ikut berperang dengan Rasulullah SAW. Ini kisah tentang sebuah perang yang dialami oleh kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy yang terjadi di tahun ketiga Hijriah. Inilah kisah tentang perang Uhud. Perang Uhud di tahun ketiga Hijriah terjadi akibat rasa benci
benci, rasa marah orang-orang kafir Quraisy yang telah dikalahkan di perang Badar yang dilaksanakan di tahun kedua Hijriah. Setelah mengalami kekalahan yang luar biasa, saudara, ayah, paman, istri, anak meninggal di tangan orang-orang Muslim. Orang-orang kafir Quraisy mulai menyusun kekuatannya untuk melakukan aksi balas dendam dengan nama Perang Uhud. Kenapa disebut Perang Uhud? Karena terjadi peperangan itu di kaki Gunung Uhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu memiliki satu utusan pamannya sendiri, Abbas. Pamannya bernama Abbas ini yang berada di daerah Mekah memberikan informasi kepada Rasulullah bahwa orang-orang kafir Quraisy sudah melakukan aksi penyerangan, mau menuju ke daerah bernama Madinah ini dengan membawa pasukan yang sangat banyak. Ada 3.000 orang pasukannya, 3.000 unta. Kemudian masih banyak lagi alat-alat peperangan yang lainnya. Rasulullah SAW segera melakukan musyawarah dengan para sahabatnya. Kita bertahan di Madinah atau kita menuju ke kaki Bukit Uhud? Rasulullah SAW mengatakan, alangkah lebih baik kalau kita bertahan di Madinah saja. Ketika terjadi apa-apa, kita akan lebih mudah untuk melawan mereka. Abdullah bin Ubay bin Salul, sang orang musyrik ini yang mengaku-ngaku Islam ini mengatakan, kita tinggal saja di Madinah. Kenapa? Karena sebenarnya dia takut. Sahabat-sahabat lain mengatakan, tidak Rasul, ayo kita berperangnya di kaki Gunung Uhud saja, kita sambut mereka supaya mereka melihat kita ini orang-orang yang tidak takut. Akhirnya Rasulullah SAW menyiapkan pasukan-pasukan perang yang hanya berjumlah 1.000 orang saja. Orang-orang kafir Quraisy 3.000 pasukan. Sementara Rasulullah dengan para sahabatnya hanya 1.000 pasukan saja. Mulai mereka menuju ke kaki Gunung Uhud. Namun di tengah perjalanan, sang orang munafik ini, Abdullah bin Ubay bin Salul, mengatakan kepada pasukan-pasukan lainnya, kita kembali saja, kita tidak mungkin menang, kita kembali saja ke Madinah, tidak usah ikut berperang dengan Rasulullah SAW. Abdullah bin Ubay bin Salul berhasil memprovokasi 300 orang untuk tidak ikut berperang bersama Rasulullah, sehingga Rasulullah tertinggal hanya 700 pasukan saja melawan 3.000 orang. Sampailah di kaki Uhud, Rasulullah SAW mengatakan 50 orang harus selalu berada di Jabal Rumat, harus menjadi orang yang senantiasa memanah, menjadi pemanah untuk orang-orang kafir Quraisy. Karena posisi kita, jumlah kita sangat sedikit sekali. Kalau kita tidak menempatkan orang-orang di Jabal Rumat menjadi seorang pemanah, menjadi pemanah-pemanah dan menghajar orang-orang kafir Quraisy, kita pasti kalah. Kemudian 50 orang sahabat mendengar dan patuh dengan perintah Rasul. Rasul mengatakan, apapun yang terjadi kalian terus berada di Jabal Rumat. Tidak boleh turun ke kaki Gunung Uhud. Kami menang, kita menang, jangan turun. Kita kalah pun jangan turun. Tetap terus berada di Jabal Rumat untuk menjaga kami. Kami yang ikut juga berperang. Kalian tugasnya hanya memanah saja. Orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan datang bersama para wanita-wanita orang-orang kafir Quraisy yang menaruh dendam yang luar biasa. Para wanita dengan genderangnya dipimpin oleh Hindun binti Utbah yang sangat benci terhadap orang-orang muslim, terutama Hamzah bin Abdul Muthalib, karena Hamzah telah membunuh keluarganya, telah membunuh ayahnya, telah membunuh pamannya. Sehingga Hindun binti Utbah ini mengatakan pada Wahsy, seorang budak hitam, dan mengatakan, kau akan bebas wahai budak, kau ini pembunuh bayaran, silahkan. Yang kau bunuh adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Aku cuma menginginkan nyawa Hamzah karena aku begitu benci pada Hamzah. Peperangan dimulai 1 lawan 1 tadinya. Terus dimulai. Hamzah bin Abdul Muthalib terus berperang dengan sangat brutal, terus menghadang siapapun musuh yang berada di hadapannya. Begitu pula dengan sahabat-sahabat yang lain. Ketika sudah mulai terdengar gemercing pedang, perang dengan begitu hebatnya terjadi, 700 orang melawan 3.000 orang. Dan ternyata yang terlihat kemenangannya adalah istri, saling memanfaatkan satu sama lain. Suaminya baik banget, nurut banget, patuh banget, pendiam banget. Ternyata istrinya mendominasi. Makan itu ganteng. Kalau aku tidak ada uangnya gimana? Kalau aku mau pilih yang ganteng, yang hartanya baik, yang keturunannya baik, yang agamanya baik.
satukan hati menuju petunjuk ilahi, jawaban dari hidup ini. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridhomu dan surga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain alma ba'du. Nih hari ini alhamdulillah senang banget kita kedatangan bintang tamu yang sering diundang tapi sibuk. Karena waktunya banyak di luar kerjaannya luar biasa. Berarti produktif. Produktif, hebat. alhamdulillah. Yang pertama di sebelah kanan saya ini ada mantan adik saya di sinetron yang waktu itu di Trans TV. Oh gitu. Iya, Acan. Acan. Ini Valen. Valen, apa kabar Len? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sehat ya Len ya? Sehat, Seger alhamdulillah. lah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cece reunian. Jadi peran adik kakak. Yang kakak siapa? Yang adik siapa? Saya dulu kakaknya. Oh, kakaknya. Sekarang saya Iya, jadi iya, adiknya. Ustazah kelihatan dong yang tampangnya masih muda ya. gitu ya kan. Saya nggak boleh kesana terus terlalu lama. Karena saya di sebelah sini ada 3 bintang tamu. Iya. Saya takut salah namanya. Coba. Angelica Simperler. Angelica Simpler. Assalamualaikum Angel. Waalaikumsalam. Ih sebentar coba saya. Ibu bisa nggak Bu ngomong? Angelica Simperler. Angelica Simpler. Iya benar. Simpler. Saya dipukul. Emang gampang. Coba Bapak. Angelica Simpeler. Simpeler orang juga anti. Coba Bapak sebelahnya. Angelica Simpeler. Tuh, semuanya salah. Salah kan? Coba. Coba Pak Ustadz. Angelica Simpler. Salah. Salah juga. Salah. R-nya di tengah. Nih coba. Yang bener apa? Angelica Simperler. Tuh. Simperler. Simperler. Oh, Simpler. Tuh, semuanya. Oh, Simperler. Simperler. Giran begitu aja ikut-ikutan baru pada bisa. Pak Ustadz, Ustazah, nih karena kita udah kedatangan bintang tamu, saya juga pengen tanya jamaah yang ada di studio nih. Jamaah yang sebelah sini dari mana ini Bu? Hah? Sukabumi. Yang ini? Yang ini? Sukabumi ada 2, dia mengapit Purwakarta. Yang ini? Sukabumi. Yang ini? Purwakarta. Kalau ini balance kiri kanan Purwakarta sama Sukabumi. Nih ibu-ibu sadar nggak kalau ibu-ibu itu sering manfaatin orang? Sadar gak Bu? Apa coba contohnya? Yang suka dimanfaatin orang, coba ibu. Contohnya ibu-ibu kesini nebeng. Di rumah. Kalau itu bukan manfaatin orang, kalau itu mah ngegaji pembantu di rumah. Dibilang, ayah ada pembantu di rumah. Itu mah bukan manfaatin orang Bu, ibu ngegaji. Orang itu senang sama-sama menguntungkan. Yang dimaksud memanfaatkan orang itu, ibu tanpa sadar memanfaatkan orang itu, menggunakan orang itu untuk membantu ibu, tapi nyuruh-nyuruh tapi nggak dibayar. Contoh, Bu nanti titip ya. Kalau ibu ke pasar, saya mau beli ikan juga itu. Kalau sekali mah nggak apa-apa Mas Fadli, tapi tiap hari. Nah itu tuh yang manfaatin. Yang jadi masalah ya Bu ya. Sering kan Bu? Iya. Kepancing kena semua Ibu itu dia. enggak salah. Enggak salah. Pak Ustadz, yuk kita bahas hari ini. Tema kita hari ini adalah sukanya manfaatin orang. Aduh, ini manusia banget saya emang sih suka manfaatin orang. Kayak dulu saya suka manfaatin teman saya. Mas Fadli suka manfaatin apaan? Mobil teman saya pinjem. Waduh, buat apa? Emang dulu belum punya ceritanya? Belum, terus jadi buat jalan-jalan. anak muda pakai mobil kan keren gitu. Tanya Iya. mobil pinjeman. Tapi teman saya ajak. Oh, gimana, dia gimana? bawa mobil. Terus? Dia yang beli bensin. Dia nganterin saya pulang, dia yang jemput saya. Kasihan teman saya lagi nonton, maaf mau ya. sih temennya? Aduh. Emang diiming-imingi apa? Hah? Diiming-imingi apa? Mau? Saya nggak ngiming-ngimingin, saya coba bilang, misalnya banyak cewek-cewek cakep, dia mau ikut, ya udah jemput aja sekalian gitu. Yuk, kalau gitu langsung aja tema kita hari ini tadi kan sukanya manfaatin orang. Sekarang saya mau tanya sama Pak Ustadz, mau izin Pak Ustadz, kenapa manusia itu suka memanfaatkan kebaikan orang?
Dan kenapa juga Pak Ustadz kita tuh lebih mudah memanfaatkan orang atau memanfaatkan daripada bermanfaat untuk orang lain? Silakan Pak Ustadz. Khairun nas ampahulin nas. Sebaik-baik manusia adalah bukan hanya baik untuk dirinya, tapi bagaimana dia bisa baik buat orang lain. Kadangkala kalimat ini atau hadis ini bisa kita gunakan buat diri kita untuk bisa menjadi bermanfaat buat orang lain. Tapi pada dasarnya hati-hati. Ketika kita sudah bermanfaat buat orang lain, kadangkala orang menjadikan kita untuk bisa dimanfaatkan. Begitu pula sebaliknya, ada orang berprinsip sesuai hadis tadi bahwa dia akan bermanfaat buat orang lain, terus dia mengurus orang lain, tapi ternyata dimanfaatkan. Kenapa manusia suka memanfaatkan orang lain? Karena faktor kemalasannya, faktor bergantung kepada manusia, faktor ketidakberdayaan, faktor godaan syaitan atau godaan dari diri sendiri sehingga dia menjadikan dirinya malas. Ada 3 tipe manusia. Yang pertama, ada tipe manusia bersifat malaikat. Siapa itu yang suka membantu orang, yang suka menolong orang? Tapi ada tipe manusia yang kedua. Tipe apa? Tipe binatang buas. Lebih mending dia tidak ada daripada dia ada karena mengganggu. Untung dia tidak datang. Coba dia datang, hancurlah acara ini. Dan yang ketiga, tipe manusia kayak benda mati. Ada tidak ada sama. Dia ada, dia tidak ada, antara ada dan tiada. Saya sama aja. Pernah gak mengalami di absen? Adir. Tidak hadir bu. Udah, dia terlanjur. Saya tulis hadir. Karena dia orang rajin. Nah, saya kan guru sekolah. Saya kadang-kadang begitu. Hadir. Pada saat ada anak yang malas. Oh Alpa. Hadir. Oh kamu datang ya. Itu. Ada memang manusia seperti itu, memanfaatkan ketergantungan pada manusia. Ingat, manusia itu sekali kau minta tolong dia bantu, kedua kalinya kau sudah diomongin, 3 kalinya kau sudah ditutupin pintu. Banyak tuh ibu-ibu, nggak usah beli garam, ada kok garam tetangga. Jangan bergantung pada manusia. Mohon maaf, kepada manusia itu memang mohon maaf, manusia senantiasa kadangkala mengharap pada manusia. Makanya perlu yang namanya kemandirian. Jangan bergantung pada manusia. Allahu samad. Allah tempat bergantung. Allah tempat menyerahkan diri kita. Allah kita minta tolong. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ketiga ini, manusia itu mohon maaf, mereka punya keluarga, dia mungkin bantu kamu, tapi dia punya keluarga. Bahkan ada seseorang anak muda mau menyumbang, langsung ditolak sumbangannya. Kenapa ditolak sumbangannya? Jangan sampai engkau, mohon maaf, tidak bisa menahan dirimu, karena kamu belum kuat untuk menahan. Makanya hati-hati juga nih, ketika manusia terlena dengan amal ibadahnya, bisa jadi juga tidak ada kepedulian. Bisa jadi ketika dia rajin terus, bahaya. Bisa jadi dimanfaatkan orang. Karena kenapa? Kedermawanan itu boleh-boleh saja, tapi lihat sasaran yang tepat. Jangan sampai engkau membuat malas. Iya. Menikah siapa? Duit atau pekerjaan? Pekerjaan. Kalau duit akan habis itu. Kasih lapangan pekerjaan. Betul. Daripada kasih subsidi. Iya. Karena membuat malas. Jadi malas. Tadi saya nanya sama Valen, kan Valen milih mana? Kalau Valen tuh milih pekerjaan, milih duit. Kalau Valen milih duit aja. Kenapa milih duit? Soalnya kalau dikasih pekerjaan nggak dikasih duit. Kalau bisa kasih pekerjaan doang nggak dapat duit, itu jadi masalah. Bener juga dia. Saling berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Kita bantu orang itu karena kita ingin membantu dia, karena kita tahu bahwa itu perbuatan yang dicintai oleh Allah. Yuk jamaah di rumah, masih di tema kita hari ini, sukanya memanfaatkan orang atau sukanya manfaatin orang. Ustazah Oki, apa bahayanya suka manfaatin orang lain? Apa itu termasuk zolim atau enggak sih sebenarnya? Mohon izin waktunya. Apa bahayanya ketika kita suka memanfaatkan orang lain? Satu perilaku atau perbuatan yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, memanfaatkan orang dalam hal buruk, mengambil manfaat dan merugikan dirinya, sementara kita senang-senang saja.
Yang ada di dalam Islam adalah prinsip tolong menolong dalam hal kebaikan. Saling berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Kita bantu orang, itu karena kita ingin membantu dia, karena kita tahu bahwa itu perbuatan yang dicintai oleh Allah. Bukan karena kita bantu orang satu hari nanti aku mau bantu sekali supaya dia bantu aku terus menerus.